Funko Pop ini adalah Xavier Benedict berusia 3 tahun, hampir semuda channel ini. Dia sudah sampai ayunan pedang nomor 5352. Sementara ibunya yang kelihatannya hamil lagi menyuruhnya jangan terlalu memaksakan diri karena dia masih tumbuh. Bocah itu benar-benar fokus, bilang dia akan menjadikannya 6 pada hitunganku. Sementara ayahnya bilang lebih baik dia berlatih daripada main-main makan tanah, dan itu benar. Tapi lalu, entah dari mana, pedang kecil itu terlepas dari tangannya. Ayahnya langsung mulai merundung tanpa alasan, bilang dia masih jauh untuk menjadi pendekar pedang yang hebat. Ayahnya langsung mulai merundung tanpa alasan, bilang dia masih jauh untuk menjadi pendekar pedang yang hebat. Dia baru 3 tahun, tapi saat dia melompat untuk mengambil pedang itu, dan sadar dia tidak bisa menggapainya, semacam energi tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu terlepas dari pohon, dan terbang kembali ke tangannya. Lalu ayahnya dan pabrik bayi itu berlari mendekat, bilang mereka tidak percaya. Dan sang protagonis, Xavier, nama yang terdengar seperti kakek-kakek, bilang dia hanya berpikir ingin pedang itu kembali ke tangannya, dan benda itu seperti menurut. Ayahnya mulai memujinya, bilang dia tidak pernah membayangkan ada orang berbakat sihir yang lahir di keluarga Benedict, dan ibunya jadi emosional karena Funko Popnya terlahir dengan kekuatan. Tapi lalu ayahnya menggendongnya, dan bilang sekarang gilirannya menyemangati si bocah. Dan mulai hari ini dia akan membesarkannya menjadi pendekar pedang sihir terkuat. Tapi jelas saja, kalau ada anak 3 tahun mengayunkan pedang seperti itu, ini tidak dimulai hari ini. Jadi kita mundur sedikit dan melihat tumpukan mayat lautan darah. Umat manusia mengira mereka sudah menang dan akan mengakhiri perang. Itu bagian bagusnya. Bagian buruknya semua temannya sudah mati. Adik perempuannya, ya, mungkin yang sedang dibuat di perut ibunya sekarang. Dia bahkan belum sempat dilahirkan, tapi tetap mati. Dan yang berdiri di depannya adalah malapetaka, Raja Iblis Patrick. Jelas memberi nama karakter bukan keahlian penulisnya. Patrick bilang itu mengesankan. Seorang manusia bisa sampai sejauh ini, tapi hari ini adalah akhir bagi Xavier Benedict. Ras iblis akan kembali. Xavier melompat untuk menyerang, dan Patrick tersenyum lalu bilang mereka akan bertemu lagi. Lalu Xavier melepaskan tebasan ledakan, dan semuanya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sebuah bola ungu kecil. Xavier berjalan mendekat, mengambilnya dan mengenalinya sebagai inti Raja Iblis, sumber kekuatannya. Kalau dia menghancurkannya, orang itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi, kecuali benda itu tampak akan meledak. Xavier bilang tidak ada orang di dekat situ untuk menahan ledakan sihirnya. Ya, kalau semua orang sudah mati, siapa yang menahan serangan untukmu sebelumnya? Sekarang masuk akal bagaimana kau bisa sampai sejauh itu. Dia berpikir kalau saja dia punya sedikit bakat sihir, dia bisa menang sekarang. Tapi bahkan setelah semua pengorbanan itu, mereka akan kalah hari ini. Rekan-rekannya mengandalkannya. Rasanya menyebalkan setelah begitu banyak pertempuran dia tidak bisa memenuhi harapan mereka. Andai saja dia lebih kuat. Lalu boom, asapnya menghilang saat dia berpikir bahwa dia membutuhkan sihir. Di sebuah rumah, seseorang membuka matanya dan ada wanita buram ini berkata, Andrew lihat, Funko Popnya sudah lahir. Dan begitu saja Arthur versi Dark Web kita telah tiba. Bagian bagusnya dia mempertahankan ingatannya. Bagian anehnya dia tumbuh sangat cepat. Dan bagian yang lebih aneh lagi, dia berlatih seolah tidak punya kesabaran sama sekali. Hal pertama yang dia pelajari untuk digenggam adalah pedang. Anak yang benar-benar berbakat alami dengan satu tujuan, menjadi lebih kuat dari semua orang. Bab berikutnya, sang protagonis sedang berlatih di tengah hutan. 4998, 4999. Dia pikir dirinya si Rock Lee. Sekarang dia berusia 12 tahun. Dan adegan Raja Iblis itu masih belum hilang dari kepalanya. Dia bilang akan membunuh bajingan itu, lalu mengayun. Dan mengirimkan gelombang tekanan yang nyapu habis seluruh hutan. Untuk apa? Untuk membunuh Raja Iblis, dia harus berlatih. Masuk akal, dia benar-benar kelelahan. Sandar ringan pada pohon seperti, oke, latihan berikutnya apa? Lalu serius, dia langsung mengeluarkan buku dan mulai belajar. Efisien seperti temannya Elon Musk, dia berlatih ilmu pedang di hutan. Lalu dia terbang ke sana kemari, melempar bola api, ledakan, dan aku bahkan belum melihat musuh satu pun, tapi dia sudah meledakkan gunung. Dia meninggalkan kawah, lalu berkata, lumayan-lumayan. Tapi seperti di awal, setelah akhir ada gosip di kota. Semua orang ingin tahu kenapa para bangsawan datang untuk menyelidiki. Seseorang bilang bagus mereka menyelidiki, karena mereka perlu menyingkirkan hama-hama itu. Tapi seperti warga modern yang baik,
Semua orang mengeluh para bangsawan sebenarnya hanya mencuri sumber daya mereka. Sementara itu, Sasvier berjalan melewati kota sambil menyapa Suster Maria, Paman Jack, menyapa semua orang. Setahu dia, kota itu dikelola oleh Count Jim Close. Baik dia maupun pelayannya, Michaelela, dibenci oleh semua bangsawan. Setiap kali keadaan jadi merepotkan, mereka menghilang. Mereka tipe orang yang bisa mengkhianati kekaisaran kapan saja dan menukar apapun demi uang. Di kehidupan sebelumnya, umat manusia juga menderita karena bangsawan pengkhianat seperti mereka. Tiba-tiba seekor kuda menjatuhkan apel-apel milik seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berjongkok untuk memungutnya, dan seorang pria tiba-tiba mengeluarkan cambuk lalu, mencambuk punggungnya. Xavier menatap seolah siap membunuh seseorang, karena para bangsawan memaksa semua orang menyingkir demi pintu masuk megah mereka. Dan di antara mereka ada Ion Claws, bangsawan berusia 10 tahun, yang menyuruh rakyat jelata menghibur mereka. Dia menoleh ke samping dan melihat seorang gadis kecil mungil. Memang dia juga 10 tahun, tapi ada apa dengan otak bocah ini? Dia bangkit dan berjalan mendekat. Sepertinya dia akan membuat masalah. Dia mengambil roti dan bertanya, berapa harganya? Wanita tua itu mencoba menghindari masalah, berkata, tidak perlu bayar. Ambil saja, ambil semua rotiku. Tapi jelas dia sedang merencanakan sesuatu. Dia merogoh sakunya, bilang dia harus mengikuti aturan kota, melempar 3 koin emas dan meminta kembalian. Ya, dia akan meminta gadis itu sebagai kembalian, tidak mungkin. Wanita tua itu bilang, dia tidak punya kembalian untuk uang sebesar itu, dan dia melakukan persis seperti yang kau pikirkan. Dia bilang wanita itu bisa memberikan gadis itu sebagai kembalian. Orang-orang berpikir gadis malang itu tidak akan punya kehidupan yang baik. Dan jujur saja, rasanya penulis lupa bangsawan kecil ini baru berusia 10 tahun. Untung saja protagonis akan menyelamatkannya dari penjara atau mengirimnya langsung ke neraka karena dia sudah meraih pedangnya. Tapi tidak, dia menyimpan pedangnya dan berpikir, untuk saat ini dia tidak bisa menarik perhatian karena dia punya misi yang lebih penting. Sihir adalah kartu truf yang kuat dan lebih baik kalau tak ada yang tahu. Jadi dia akan memberi bocah bodoh ini pelajaran yang lebih jujur. Di atas atap, dia bilang tempat itu sudah cukup bagus. Bahkan jika seseorang menyadari serangan itu datang dari sana, mereka tidak akan sempat menemukannya. Klaus di bawah sana bertanya apakah mereka takut padanya. Dia membayar lebih dari harga yang pantas dan dia bukan penjahat sembarangan. Tangan dementor kecil itu meraih gadis itu ketika tiba-tiba tangannya terbungkus air. Dia mulai tenggelam. Anak buahnya memanggil tuan muda, bertanya apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa mencapainya. Bocah itu hampir pingsan sementara. Gadis kecil itu melihat Xavier dari jauh sedang merapal mantra itu. Dia memutuskan berpura-pura tidak melihat apapun. Dan rasanya Xavier sudah membiarkan bocah itu tenggelam selama 2 menit penuh, tapi dia tetap belum mati. Lalu tiba-tiba, dia bernama Tuan Publish muncul dan menatap. Dia mengulurkan tongkatnya dan membatalkan sihir itu. Bangsawan kotor itu jatuh ke tanah seperti sampah. Jadi ya, seseorang yang kuat baru saja muncul. Tuan Habush mengayunkan tongkatnya dan mematahkan mantra itu. Tapi kemudian serangan itu berbalik ke arahnya. Namun dia menghantamkan tongkatnya ke tanah dan melepaskan aura emas yang bahkan membuat Xavier terkejut. Dia itu terdiam selama sesaat, lalu tampaknya dia menatap lurus ke arah Xavier. Lalu Xavier menghilang. Para prajurit bilang untuk membawa bangsawan itu ke dokter. Tapi dia mendorong semua orang dan bilang tidak mau. Dia langsung memerintahkan gadis itu mengaku bahwa dialah yang memakai sihir karena dia akan masuk penjara. Tentu saja sang ibu dan gadis itu bilang mereka sama sekali tidak tahu cara memakai sihir. Bocah itu hendak melempar pukulan, tapi Habush menariknya mundur dan memberitahu Tuan Klaus bahwa lebih baik tidak bertindak seperti itu karena tidak pantas bagi keluarga mereka. Klaus menyuruh sang profesor berhenti. Tapi Habush memperingatkan bahwa sang Count tidak akan suka situasi ini. Sepertinya Count itu bukan orang baik karena bocah itu langsung panik dan meminta maaf. Mereka mulai pergi. Tapi Klaus bilang ini tidak mungkin berakhir di sini. Beralih ke rumah Benedict, tempat Funko Pop sedang makan gila-gilaan. Orang tuanya membicarakan para bangsawan yang datang untuk memungut pajak tahun ini. Sang ibu menyebut rumor yang beredar di kota bahwa seseorang menyerang ahli waris muda. Sang ayah tertawa dan bilang dia memang pantas mendapatkannya. Lalu Helena, adik perempuan sang protagonis, bilang dia mendengar itu adalah penyihir air. Seperti, mungkinkah itu kakaknya yang duduk di sana? Dia terbatuk dan bilang tidak, seolah dia akan melakukan sesuatu seberisiko itu. Dia seperti biasa sedang berlatih di hutan. Sang ibu menyuruh Helena berhenti mengarang dan segera pergi belajar sihir. Mana mungkin itu kakaknya?
Tapi Helena lelah. Dia ingin berlatih sihir, bukan duduk belajar di sana. Sementara itu, sang ayah kesulitan makan, bilang musim pemungutan pajak selalu berat. Sang ibu bilang mereka harus bersyukur karena setelah membayar, orang-orang itu menghilang selama setahun penuh. Tinggal 2 hari lagi gangguan ini. Dia memberikan makanan kepada si bocah, dan sang ayah bertanya kepada Xavier apakah dia mau sesi latihan. Xavier menolak, dan sang ayah bilang dia melewatkan kesempatan besar untuk berlatih dengan pendekar terkenal yang sudah bertarung di banyak medan perang. Tapi Xavier hanya berdiri dan bilang dia punya urusan nanti, jadi mereka akan berlatih lain kali. Lagi pula, ayahnya seharusnya melatih pikirannya, bukan hanya tubuhnya. Dibilang bodoh gratis oleh anak sendiri yang berusia 12 tahun itu liar. Adik perempuannya ingin ikut berlatih dengannya, tapi dia menyuruhnya kembali belajar dan membuat ramuan serta herbal, supaya saat dia terluka, dia bisa mengandalkannya. Karena dia memang benar-benar berbakat dalam membuat ramuan. Kehidupan sebelumnya pada usia 16 tahun, dia sudah menjadi salah satu pembuat terbaik. Tapi saat Xavier terjebak di garis depan selama 2 tahun melawan iblis, beberapa dari mereka menyerang rumah dan dia pun dibantai. Tepat saat dia hampir menciptakan ramuan untuk racun Volato, penyakit yang menyebabkan pandemi dan membunuh sepertiga populasi kastel tulang. Karena itu, di kehidupan ini, dia harus dilindungi dengan cara apapun. Kembali ke kota, si bodoh Klaus ditampar di wajah. Itu ayahnya yang sama sekali tidak peduli. Dia menamparnya dan menyuruhnya diam. Dia bertanya apakah benar dia bersikap kasar kepada Tuan Hobish. Klaus marah. Tunggu, ayahku memukulku karena seorang pengawal? Tapi pria tua itu hanya bilang putranya benar-benar memalukan. Dia tidak paham apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dan menjadi bangsawan. Bocah itu bilang itu terpenting. Dia punya banyak pengawal dan banyak hak istimewa. Tapi ayahnya menyebutnya idiot. Kekuatan bangsawan berasal dari kekuatan militer, dan Habes adalah archmage yang terkuat di keluarga Klaus. Dialah penjaga sejati yang mempertahankan posisi mereka, bukan sampah kotor seperti putranya. Sekarang masuk akal kenapa Klaus kacau di kepala. Karena ayahnya terlalu keras. Lalu dia bahkan bilang seorang putra selalu bisa diganti, cukup hamili wanita lain dan selesai. Anak lain akan lahir. Klaus berlari pergi sambil menangis. Ya, kau tidak bisa menjadi anak normal dengan ayah seperti itu. Sang ayah bilang tidak apa-apa, anak itu akan merenungkan kata-katanya. Bocah itu berada di kota benar-benar hancur, bertanya-tanya bagaimana ayah terkutuknya bisa memihak seorang pelayan daripada dirinya. Dan semua ini salah bajingan yang memakai sihir padanya. Saat dia tahu siapa orang itu akan membayar. Sementara itu, di bagian lain kota, dekat sebuah pohon di bawah langit, jingga ada gadis kecil manis itu. Dia adalah Cecily, teman sang protagonis. Dia bertanya apakah gadis itu butuh sesuatu, dan gadis itu berterima kasih atas kejadian tadi. Dia jadi canggung, seperti, terima kasih untuk apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi gadis itu bilang tidak apa-apa, lalu memberinya banyak buah kecil. Xavier sadar tidak ada gunanya bersembunyi, gadis itu sudah tahu dia mahir berpedang dan sihir. Dan gadis itu menyuruhnya tenang, dia tidak akan memberitahu siapapun selama. Dia menunjukkan kemampuan yang dia punya. Dia masih mencoba berpura-pura tidak punya kemampuan, tapi tidak mungkin dia bisa membodohi Cecily. Baiklah, mulai lagi. Semua orang dari masa depan memang tidak waras teman masa kecilnya yang bertarung bersamanya di garis depan selama bertahun-tahun. Seorang pendekar pedang wanita brilian dengan intuisi yang tak tertandingi, tapi sebelum perang berakhir, dia dibunuh oleh bangsa Syria. Jadi dia mati belum lama ini lalu langsung terlahir kembali. Sekarang dia meminta Xavier membagi rahasianya agar mereka bisa jadi partner in crime. Tersipu sementara Xavier jadi malu. Dia bilang tidak apa-apa, tapi harus jauh dari kota. Malam tiba, dan seseorang meninju pohon. Itu Klaus, berpikir semakin dia mengingatnya, semakin marah dia. Anak kecil itu bahkan tidak mungkin sekuat itu. Jadi kenapa ayahnya terus memihak pria itu? Tentu saja tangannya sakit. Dia cuma anak kecil. Dia belum pernah memegang pedang, belum pernah berlatih sedetik pun dalam hidupnya. Dan Klaus hanya terus berdiri di sana dengan marah, bahkan mengutuk ayahnya sendiri karena tidak menghargainya. Lalu tiba-tiba sesuatu menginjak punggungnya. Seorang warlock hutan bermata besar sudah bergerak untuk menghajarnya. Bocah itu melirik ke belakang. Tapi makhluk itu hampir menghantamnya telak. Dia tersungkur menghantam tanah seperti si idiot total, lalu berbalik dan melihat monster raksasa meneteskan liur tepat di depannya. Dia memohon bantuan, bertanya-tanya kenapa tidak ada orang di sekitar, ketika tiba-tiba seseorang mencengkeram kerahnya dan mendoroknya. Dia menghantam dinding. Sekarang sang protagonis berhadapan langsung dengan makhluk itu,
Dan bocah itu seperti tunggu, anak kecil ini baru saja mendorongku. Sang protagonis menggertakkan gigi dan memberitahu binatang sialan itu bahwa ia tidak akan keluar hidup-hidup hari ini. Tapi di dalam hati, dia tahu mereka berada di tepi hutan dan bantuan tidak akan muncul begitu saja. Dan justru karena itu, makhluk ini seharusnya tidak berada di sini. Kenapa monster berada sedekat ini dengan kota? Itu hanya mungkin jika ras iblis sudah mulai bergerak lagi. Monster itu mengaum, melompat, dan mengayunkan tamparan besar ke arah sang protagonis. Dia menghindar dengan melompat mundur, menyelinap ke sisi kanan makhluk itu, dan itu berubah menjadi pertarungan penuh gaya Dragon Ball. Masalahnya, senjata biasa tidak benar-benar bisa melukai monster sihir. Tetap saja, berkat latihannya, dia tidak sepenuhnya kewalahan, sampai dia terkena pukulan di dada dan terdorong mundur. Cecily dan Klaus di belakangnya terpaku. Sang protagonis ingin memakai sihir, tapi dengan bocah bangsawan itu di sana, dia tidak bisa. Dia bisa mempercayai Cecily, tapi bocah itu pasti akan membocorkannya. Jadi satu-satunya pilihan adalah menghadapi makhluk itu tanpa sihir dan itu tidak akan mudah. Meski begitu, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh takut. Kalau dia benar-benar berpikir di Allah yang akan membunuh Raja Iblis, dia tidak boleh takut pada hal seperti ini. Dia menyerang lagi, bilang dia tidak butuh sihir untuk menghabisi monster ini. Ini mungkin pertama kalinya dia melawan binatang buas di kehidupan ini. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia sudah melawan tak terhitung banyaknya. Dia berlari lurus ke depan, lalu memotong ke kiri, menyelinap di bawah lengan makhluk itu, berkata bahwa bahkan tanpa sihir dia masih tahu cara kerja mereka. Saat dia merunduk di bawah lengan itu, dia mendaratkan tebasan bersih, merobek tanah dan mengoyak dadanya. Darah menyembur, dan binatang itu jatuh ke belakang. Klaus terkejut bilang bocah itu benar-benar membunuh monster sihir sendirian. Sang protagonis kelelahan. Ambruk sementara Cecily memanggil namanya dan berlari untuk membantu. Dia bangkit dan bilang dia hanya sedikit lelah. Tapi setidaknya semua orang baik-baik saja. Tapi lalu Klaus memanggil mereka berdua dan menyuruh mereka melihat ke belakang. Binatang yang dia tebas sudah berdiri lagi pada detik berikutnya. Sang protagonis menyadari lukanya sedang pulih. Lihat itu dia tahu ada yang salah. Dia mendorong Cecily dan menyuruhnya lari. Gadis itu bilang dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tapi dia berteriak bahwa gadis itu hanya menghambatnya. Cecily pun lari, menggenggam tangan Klaus dan kabur. Klaus bilang mereka tidak bisa membiarkan bocah itu mati begitu saja. Tapi Cecily bilang mereka tidak bisa, mereka harus pergi mencari bantuan. Tidak mungkin penulis akan mencoba menjejalkan Klaus ke dalam parti protagonis. Walau dengan ayah seperti itu ya, kau agak bisa mengerti. Atau mungkin tidak, aku tidak tahu, beritahu aku. Namun makhluk itu mengabaikan anak kita, dan tampaknya mengejar mereka. Dia berteriak kepada si idiot, melempar pedangnya ke arah kepalanya, tapi binatang itu menepisnya dengan tangan. Bagian bagusnya, pedang itu mendarat di dekatnya, jadi dia berlari untuk mengambilnya. Berpikir bahwa jika dia bisa memancing makhluk ini lebih dalam ke hutan, setidaknya dia bisa memakai sihir. Dia berhasil menariknya masuk, dan makhluk itu mengikutinya, menghancurkan semuanya. Sabetan ekor lain datang, mematahkan sebuah pohon, dan melesat lurus ke punggungnya. Dia berbalik menahannya, mengiris batang pohon. Lalu ayunan tangan besar datang. Dia menahan dua cakaran dengan bilah pedang, tapi kemudian satu serangan menghantamnya langsung, membuatnya terlempar dan menabrak pohon. Bagian bagusnya sekarang setelah semua orang pergi, dia bisa memakai sihir setidaknya secara teori. Monster itu menerjang untuk menggigitnya, tapi dia mengambil sedikit pasir dan melemparkannya ke matanya yang tidak masuk akal kan? Lihat ukuran mata itu, tidak mungkin pasir sebanyak itu menutupi apapun. Tapi binatang itu tetap jadi setengah buta. Dia hanya mencoba mengulur waktu supaya mereka berdua bisa cukup jauh. Serius, dia masih khawatir bocah itu mungkin melihat. Ayolah, kau akan mati di sini kalau tidak memakai sihir. Berdiri di tepi tebing dan masih mencoba bertaruh. Pada saat itu dia sadar tidak ada jalan kembali. Dia membentuk bola api besar yang jujur saja punya gaya tersendiri. Dia melemparkannya seperti pelempar bisbol. Bola itu menghantam tepat di tengah kepala monster. Boom! Ledakan di hutan, asap di mana-mana, dan sang protagonis merayakannya. Lalu, tidak mungkin tebingnya runtuh dan dia akan jatuh. Kalau dia pingsan lalu bangun di samping makhluk dalam gua, penulis benar-benar sudah kelewatan. Aku jatuh, tidak. Bagaimana mungkin aku sekarat? Ini kehidupan keduaku. Bocah ini sekarang lebih mandiri. Dia mengaktifkan sihir. Sebuah lingkaran, sambil berkata tidak mungkin dia mati seperti ini. Sementara itu Klaus menoleh ke belakang,
bertanya-tanya apa yang terjadi. Cecily meneriakkan nama Xavier, dan seluruh hutan ditelan ledakan cahaya. Dia berdoa agar Xavier baik-baik saja. Lalu adegan memperlihatkan sosok yang kupikir adalah protagonis masa depan tertancap di tengah sebuah kawah. Oh tidak, itu dia sebagai anak kecil, melihat dirinya di masa lalu. Dia menatap dengan wajah sedih karena semua orang terbaring di tanah, tertidur selamanya. Bocah itu kembali sadar hidupnya sedang berkelebat di depan mata. Sepertinya dia benar-benar mati. Setelah seumur hidup bertarung melawan Raja Iblis bereinkarnasi, mendapatkan kesempatan kedua ini, hanya untuk semuanya berakhir buruk pada akhirnya. Tapi dia bilang tidak. Apapun yang terjadi, dia akan melindungi semua orang di dunia ini. Kembali ke hutan. Bocah, kau membuat kawah di tanah dengan punggungmu, dan kau masih akan bangkit. Itu energi karakter utama yang serius. Dia memaksa dirinya bangun, mencoba mencari tahu di mana dia berada dan apakah dia benar-benar masih hidup. Sakit kepalanya parah, dan ya, ada sepotong tulang mencuat dari kakinya. Sang ilustrator benar-benar brutal. Biasanya kau tidak melihatnya di gambar seperti itu. Tapi tidak masalah, sang protagonis masuk mode ahli bedah dan mendorong tulang itu kembali ke dalam, lalu menutup kulitnya. Mudah, aku kembali. Ayo main sepak bola sekarang. Kecuali dia merasa seperti langit-langit sedang memanggilnya. Partikel cahaya aneh menuntunnya. Masalahnya dia jatuh telentang lagi, karena dia benar-benar kelelahan dan kelaparan. Dia melihat ke samping, berpikir untuk memakan monster yang dia bunuh. Dan pada dasarnya sudah terpanggang, tapi bilang dia tidak bisa. Daging dari makhluk seperti itu tidak pernah dimaksudkan untuk manusia, dan dia akan keracunan. 3 hari berlalu dan dia belum bergerak. Jadi ya rencana sepak bolanya tidak terjadi. Dia kelaparan. Bilang dia merasa akan mati. Ya kawan, pakai tanganmu merangkaklah ke sana dan makan benda itu. Butuh 72 jam bagimu untuk melakukan itu. Kemungkinan terburuk kau mati, yang memang sudah pasti terjadi kalau kau tetap diam di sana. Jadi pilihan terbaik adalah bergerak kan? Matematika dasar. Kesal karena harus mengandalkan monster sihir untuk bertahan hidup. Lalu dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan menggigitnya. Dia berkata, aku akan melakukan apapun untuk bertahan hidup dan makan. Dia menggigit potongan besar dari makhluk itu, dan akhirnya perutnya kenyang. Adegan berikutnya, dia berjalan dengan tongkat. Kaki tempat tulangnya mencuat itu masih belum benar. Dan dia masih tersandung seperti idiot total. Itu persis yang ingin kulihat. Kalau kau akan menggambar anak dengan tulang mencuat, demi Tuhan, jangan membuatnya berlari kencang di bab berikutnya. Dia berjalan pincang ketika sosok ramping muncul di belakangnya dan bertanya apakah kakinya sakit. Dia berbalik, bertanya siapa di sana. Dan suara yang terbuat dari cahaya itu berkata kalau dia tidak segera merawat luka itu, lukanya akan terinfeksi dan dia akan mati. Kalau dia mendekat saja, dia bisa disembuhkan. Itu satu-satunya kesempatan dia untuk keluar dari tempat ini. Sang protagonis mengenali daerah itu sebagai yang disebut jurang, wilayah dengan kepadatan mana yang tidak masuk akal. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana bisa berakhir di tempat asing seperti ini. Cahaya itu terus menyuruhnya mengikuti, atau kalau dia ingin tetap diam dan mati, dia juga boleh begitu. Dia sudah kesal. Tentu siapapun yang menunggunya punya sikap yang buruk sekali, tapi dia mengikuti jalan yang ditunjukkan energi aneh itu. Dia menerobos beberapa semak, melindungi wajahnya dari cahaya, dan langsung menabrak bentuk ramping sebuah patung marmer. Dia bertanya apakah dia tadi berbicara dengan patung itu, dan perempuan itu berkata ya, dia adalah Dewi Earth, salah satu dari 3 dewi takdir yang mengurus akar pohon dunia. Sang protagonis terkejut karena dewa benar-benar ada. Serius, kau hidup seumur hidup tanpa mengetahui itu, bocah? Lalu energi itu keluar dari balik patung, dan mulai melilit kakinya. Seketika tubuhnya beregenerasi, dan ya, patung itu hidup. Jelas, dari perbedaan antara pinggang dan dadanya, kau sudah bisa tahu dia kuat. Dia menanyakan nama bocah itu. Xavier meragukan dia benar-benar Dewi. Bagaimana seseorang dengan kekuatan sebesar itu bahkan tidak tahu namanya? Dia mulai menusuk-nusuk wajahnya berkali-kali. Bertanya kapan dia pernah bilang dirinya maha tahu. Dia punya kekuatan, dia tidak tahu segalanya. Wajahnya memerah parah. Bertanya kenapa dia ditinggalkan di sana. Dewi kaki itu bilang pohon kehidupan telah diracuni dan tidak satupun dari 3 dewi tahu alasannya. Sekarang dia terjebak, dipaksa merawat akarnya supaya pohon itu tidak mati. Sementara saudari-saudarinya hidup enak berjemur di bawah matahari, dia terjebak dengan nasib yang lebih buruk dari goblin. Sang protagonis bilang dia pernah mendengar tentang pohon dunia. Konon pohon itu menghubungkan surga, dunia manusia, dan dunia bawah. Itu melambangkan keabadian itu sendiri. Dan orang-orang bilang segala sesuatu ada karena pohon itu.
Dia bilang bagus, setidaknya Xavier tahu dasarnya. Xavier memberitahu namanya. Sementara itu, dia berpikir Dewi Earth tidak tampak seperti Dewi yang normal. Dan kalau seorang Dewi muncul dalam cerita, jelas dia akan menawarkan kesepakatan. Dia memasang wajah nakal dan bilang kalau Xavier membantunya mencari tahu kenapa pohon itu sakit. Dia akan meminjamkan kekuatannya. Sang protagonis merasa itu aneh. Apa seorang Dewi bisa begitu saja menyerahkan kekuatan seperti itu? Dan sang ilustrator mulai lagi memakai sudut terendah legendaris dari belakang. Dewi Earth bilang dia hanya menawarkan karena dia tahu peluang pendekar pedang sihir lain muncul di sana pada dasarnya nol. Xavier terkejut karena Dewi Earth sudah tahu itu. Dia bilang itu jelas saat dia menganalisis tubuh Xavier. Lagi pula, dia sudah terjebak di sana selama 26 tahun, jadi dia bosan. Kalau Xavier membantunya keluar, mereka punya kesepakatan. Sang protagonis memikirkan Dewi Earth yang terjebak selama 26 tahun. Dia pernah menjalani waktu seperti itu di kehidupan sebelumnya. Lalu Dewi Earth bertanya apakah ini benar-benar kehidupan keduanya. Dia bisa merasakan terlalu banyak dendam dan keputusasaan dalam satu tubuh dan itu aneh. Masalahnya, seseorang yang membawa perasaan seperti itu tidak akan bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Xavier tercengang dan bertanya bagaimana Dewi Earth tahu tentang kehidupan keduanya. Dewi Earth bilang melihat jiwa seorang anak itu sangat mudah. Sang protagonis marah dan jujur saja, itu wajar. Kalau dewa memang ada, kenapa mereka membiarkan manusia mati seperti itu? Dewi Earth bilang tidak ada ras yang lebih unggul, bukan dewa, iblis, manusia, atau roh. Jika dilihat sebagai ras utuh, semuanya setara. Ya, memang benar belum lama ini para dewa membantu manusia, tapi itu hanya melemahkan sebuah ras. Dia seharusnya sadar bahwa jika manusia terus dibantu, mereka tetap tidak akan mampu membela diri hari ini. Dia seharusnya fokus memikul tanggung jawab menyelamatkan rakyatnya, bukan menyalahkan orang lain. Dimarahi oleh Dewi Kaki. Di adegan berikutnya, Dewi Earth membentuk bola cahaya dan bilang cukup untuk sekarang. Xavier bisa kembali ke dunianya. Tapi dia memperingatkan Xavier bahwa menguasai kekuatannya tidak akan mudah dan sayangnya dia tidak punya waktu untuk mengajarinya. Di dalam cahaya itu ada pengetahuan dasar yang akan dia butuhkan untuk bertahan sendiri. Sang protagonis tidak berkata apa-apa. Dewi Earth meletakkan tangan di kepalanya dan berkata Xavier boleh percaya atau tidak, tapi kedatangannya ke sana adalah bagian dari takdir. Dan saat dia menggunakan kekuatan itu, pertanyaan yang dia miliki akan terjawab. Dia menyuruh Xavier melewati portal. Dia tidak tahu bagaimana, tapi Xavier akan berakhir kembali di rumahnya. Xavier hanya berkata dia mengerti. Dewi Earth bilang dia menantikan kabar baik dan takdir sedang menunggunya. Xavier menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, lalu melangkah melewati portal. Itu benar-benar adegan dari The Beginning After the End. Bedanya alih-alih menemukan naga, dia menemukan Dewi Seksi. Itu peningkatan. Si idiot terguling keluar di sisi lain, tubuhnya terpelintir. Wajahnya menghantam tanah lebih dulu. Berpikir akhirnya dia kembali. Tapi dia ada di mana? Dan bocah itu tidak bisa tenang bahkan sedetik pun. Seseorang di latar belakang sudah berteriak menyuruhnya menjauh dan meminta bantuan. Lalu suara Dewi Earth menyuruhnya mencoba. Dia berdiri di sana melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana Dewi Earth. Tapi Dewi Earth bilang dia hanya mengirim pesan dan menyuruhnya memusatkan energi ke kakinya lalu mencoba memanjat pohon itu. Dia bilang tidak mungkin dia bisa memanjat sesuatu seperti itu. Oh tentu, bocah yang membunuh iblis dengan pedang tidak bisa memanjat pohon. Oke, tapi sebenarnya itu bukan benar-benar memanjat kan? Itu satu lompatan besar sekaligus, bukan memanjat cabang demi cabang. Dalam sedetik, dia sudah di puncak, tersandung kemana-mana, tapi dia bilang itu memang mudah. Tubuhnya terasa anehnya ringan, dan Dewi Earth menjelaskan bahwa bukan hanya tubuhnya yang akan membaik, penglihatannya juga akan menajam. Dia menyuruh Xavier mengujinya, dan saat Xavier menatap ke arah cakrawala, dia melihat jauh sekali di kejauhan. Seseorang di bawah pohon meminta bantuan. 3 pria besar sedang merundung seorang gadis kecil yang tersesat di tengah hutan. Sang protagonis berterima kasih kepadanya, bilang orang-orang itu sempurna untuk latihan. Dalam sedetik, dia sudah berada di atas mereka. Cara tercepat untuk menangani ini adalah membunuh yang paling besar dulu. Dia datang lurus dari belakang. Jujur aku kira pria itu akan bereaksi, tapi ternyata tidak. Dia kena tepat di belakang leher. Pria itu terbang dan menghantam pohon lain di dekat sana, sementara yang lain mencoba mencari tahu siapa bocah ini. Lalu sang protagonis melakukan gerakan penyaliban itu dan mendaratkan batu tepat mulut pria itu. Pria itu memegangi wajahnya dan tidak bisa melihat apapun, sementara yang lain bertanya apa yang terjadi. Dia menoleh ke bocah itu dan menuntut tahu siapa dia. Tapi sang protagonis hanya bilang dia tidak perlu menjelaskan diri.
Dan sang ilustrator benar-benar liar dengan proporsinya. Ukuran hidung pria berambut merah itu gila. Dia murka bilang saudara-saudaranya akan menangani ini. Mereka saling melirik, dan keduanya menyerbu masuk. Sang protagonis tersenyum, dan pedang pria itu hanya menebas udara kosong. Pada saat yang sama, dia sudah berada di belakang pria satunya, dan bocah itu menghantamkan serangan tepat ke tulang punggungnya, membuatnya menabrak pohon sedetik kemudian. Dia menyambar pedang yang dijatuhkan pria itu di udara, menyerbu saudara yang lain, dan menekankannya ke wajah pria itu, menyuruhnya menjatuhkan senjata dan menyerahkan semua barang berharga. Pria itu langsung menurut menyodorkan kantong kecil berisi emas dan berkata dia akan melakukan apapun yang bocah itu mau. Lalu sang protagonis menyuruh mereka meminta maaf kepada gadis itu, dan pria itu melempar kantong uang kepadanya. Si berambut merah berterima kasih karena Xavier begitu baik. Dia bilang bocah itu pasti mengerti bahwa dia punya keluarga untuk diberi makan. Tapi sang protagonis berkata sayangnya sudah terlalu terlambat untuk bicara soal keluarga sekarang. Lalu dia menyerangnya dari belakang. Dan wow, merobek kakinya. Tidak, tunggu, oke. Bukan begitu, dia hanya membuat 2 sayatan tepat di belakang lutut. Dia meninggalkan pria itu pincang dan mengamuk, bilang si bajingan sudah berjanji. Sang protagonis bilang dia sudah cukup baik karena tidak membunuh mereka. Jujur, aku pasti sudah membunuh pria itu. Entah bunuh dia atau biarkan dia sama sekali tidak terluka. Karena sekarang dia akan membencimu selamanya. Setidaknya begitulah menurutku. Lalu dia melakukan adegan malam klasik. Bertanya bisa berdiri gadis kecil. Ayo kembali. Ya Tuhan, kau menyelamatkanku. Dan gadis itu mengulurkan tangannya. Di adegan berikutnya, gadis itu memunculkan energi penyembuh hijau. Dan sebentar lagi dia pasti akan berkata, aku tidak pernah membayangkan gadis ini sebenarnya penyembuh yang mati di tangan iblis. Gadis itu memanggilnya kakak. Dan yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa langkanya seorang penyihir lahir dengan kemampuan penyembuhan. Lalu semua orang mendengar seseorang di kejauhan menyuruh, yang lain datang ke arah sini. Mereka tahu keduanya ada di sekitar sini. Sang protagonis tidak memberi kesempatan kedua. Dia menggenggam lengan gadis itu dan berlari. Gadis ini terlalu berharga. Tidak mungkin dia akan kehilangan gadis itu kepada siapapun. Mereka menerobos hutan, melewati semak-semak, melompati air terjun, melempar sihir, menerobos semak lagi, dan malam pun tiba. Dia bersembunyi di petak hutan lain, bilang mereka tidak akan diburu untuk sementara waktu. Kalau dipikir-pikir lagi, ini pada dasarnya the beginning after the end lagi, bukan? Gadis pirang yang dia selamatkan di hutan. Kalau dia akhirnya tinggal di kerajaannya, aku selesai. Gadis itu menanyakan namanya, dan dia bilang Xavier. Ya, Xavier pertama yang berusia 12 tahun dalam sejarah. Namanya Tavana Roman. Dan bagian terburuknya, dia memanggilnya Roman yang menurutku terdengar seperti nama laki-laki, tapi terserah. Saat dia mendengar nama keluarganya, dia membeku. Tunggu keluarga Tavana. Dia bertanya apakah gadis itu punya kakak laki-laki. Dan gadis itu bilang ya, bagaimana dia tahu? Sang protagonis berkata kasihan. Charlene menghabiskan seluruh hidupnya mencari adiknya, dan justru dialah yang menemukannya di tempat seperti ini. Tunggu, aku tidak paham. Charlene sang kakak memanggilnya Tavana. Dia selama ini bertanya-tanya apakah akan pernah menemukannya, apakah dia baik-baik saja. Dan sang protagonis berkata ya, dia pasti baik-baik saja. Lalu sang protagonis menepuk kepalanya, berkata mereka harus memastikan gadis itu pulang dengan selamat. Dan sekarang dia berpikir bahwa menemukan anak ini adalah berkah. Malam tiba, gadis itu tertidur sementara dia beristirahat dan berbicara dengan Dewi Ed. Dia meminta belajar lebih banyak tentang kekuatan itu karena itu bukan benar-benar Dewi Ed, melainkan kesadaran yang dia tinggalkan untuk mengajarinya cara memakai kemampuan ini. Dewi Ed menyuruhnya mengambil belati dan berkata bahwa alih-alih hanya memusatkan kekuatan sihir, dia harus sengaja membiarkan mana mengalir. Dan karena itu senjata yang lebih kecil melakukannya jadi lebih mudah. Dengan tangannya di atas belati, benda itu mulai terbungkus energi biru. Dewi Erd bilang dia akan mempelajari jurus elemen bayangan. Dia harus memusatkan sebanyak mungkin mana di ujungnya, membentuknya seperti anak panah. Lalu dia hanya perlu menciptakan pusaran bayangan kecil di ujung bilah, dan dia akan bisa menembus zirah apapun. Dengan energi yang terkonsentrasi, Dewi Erd menyuruhnya mengujinya, dan dia langsung menyerang pohon itu. Dia melakukan tusukan kecil seperti tikaman mungil, dan itu menembus seperti mentega, kecuali bukan cuma menembus. Seluruh pohon meledak. Dia menatap kaget, bilang itu aneh karena dia hanya membuat tusukan kecil. Lalu jiwa Dewi Erd berkata semua yang dia ajarkan akan dia lupakan, jadi Xavier harus mengingatnya sendiri.
Xavier mengucapkan selamat tinggal dan tepat saat itu Tufania bangun dan bertanya apa yang dia lakukan. Tapi bocah itu mendengar sesuatu di dekat situ dan berkata ada sesuatu yang datang. Dia mengangkat Tufania dan berkata mereka harus tetap diam. Dia melirik ke atas pohon, memanjat dengan cepat, menaruh Tufania di sana, dan menyuruhnya tetap diam. Saat dia melihat ke bawah, sekelompok bandit mendekat. Si berambut merah bilang dia yakin mendengar suara dari arah ini. Melihat pohon yang hancur total, dia bilang seseorang pasti meninggalkan bom di sana. Dia bilang itu kabar bagus karena berarti sang penyembuh ada di dekat sini. Seseorang bertanya bagaimana. Dia bilang dia bisa merasakan aura gadis itu di sekitar sini. Tanahnya bahkan punya perbedaan suhu aneh, seperti ada seseorang yang berbaring di sana. Pria itu sangat akurat sampai tidak masuk akal. Bahkan sang protagonis terkejut. Pemimpin menyuruh Jimmy terus mencari. Dan pria itu berkata baiklah, dia akan menemukan mereka. Lalu dia mengaktifkan energi emas di tangannya yang mulai bergerak menuju pohon. Sang protagonis sadar itu adalah kemampuan pelacak. Trio ini jauh lebih berbahaya daripada kelompok sebelumnya. Tapi pada saat yang sama dibandingkan monster sihir, mereka bukan apa-apa. Tidak mungkin dia akan membiarkan mereka menang di sini. Sihir pelacak itu menerangi puncak pohon. Dan pria itu bilang dia menemukan targetnya. Si berambut abu-abu menyuruh Bob menanganinya sekarang. Dan si banyak omong bilang tidak masalah, dia akan menjatuhkan mereka berdua sekarang. Sang protagonis menyadari mereka berpencar dan bekerja sendiri-sendiri yang sempurna baginya. Bob berhenti di depan pohon dan berkata, kalau si bajingan tidak mau keluar dia akan menjatuhkannya. Dia mengayunkan kapaknya ke batang pohon. Seluruh pohon berguncang. Dia memukulnya lagi dan lagi, bertanya berapa lama bocah itu akan bersembunyi. Sang protagonis diam-diam merayakan bilang semuanya berjalan sesuai rencana. Lalu kita melihat beberapa menit sebelumnya, tepat saat pria itu hendak mengaktifkan sihir pelacak. Ya, pintar. Karena dia tahu sihir pelacak mengikuti sihir lain, dia hanya melempar bola air ke pohon lain, mengisinya dengan mana, dan karena itulah pelacakan mengarah ke sana. Sekarang Bob menderita seperti idiot total sementara Xavier bersembunyi dengan tenang. Sang protagonis berpikir kalau mereka akan mengacau seperti ini, dia akan membawa salah satu dari mereka bersamanya. Saat pria itu menebang dan daun basah menetes, dia mengumpulkan tetesan itu untuk membentuk bola air di atas kepala pria itu. Rencananya adalah memakai teknik yang sama seperti yang dia gunakan pada Klaus. Bob tampaknya menyadari ada yang salah, tapi sudah terlambat. Bola itu menyelubunginya, dan dia mulai kehabisan napas. Mengayunkan kapaknya membabi buta, dan si bocah pada dasarnya berpikir bagaimana bisa pria ini tidak menangani hal sesederhana itu. Mereka sebenarnya tidak terlalu berbeda dari yang sebelumnya. Dia melempar belati ke pria gemuk itu, dan belati itu menembusnya lurus lalu terus melaju. Aku kira yang lain berada di dekat situ, tapi mereka hanya mendengar bunyi retakan dari jauh. Salah satu dari mereka berkata ada yang salah, dia tidak bisa mendengar suara tebasan lagi. Mungkin target yang mereka buru bisa memakai sihir. Bosnya berkata kalau itu benar, Bob tidak akan punya kesempatan. Tapi kenapa kalian berpencar? Hanya supaya dia mati sendirian. Sepertinya begitu. Mereka menemukan pohon yang setengah ditebang, tanahnya basah kuyup dan tubuh Bob hilang. Salah satu dari mereka membuat kesimpulan dasar, basah tapi tidak hujan. Pasti sihir. Dan apa yang dia lakukan? Dia menyentuhnya. Lalu dia terkena sengatan, seluruh tubuhnya kejang, dan dia jatuh ke belakang. Air itu beracun, bos menyuruh mereka berhati-hati. Lalu entah dari mana dua batu melayang ke arah yang lain, dan salah satu dari mereka hampir mati lagi. Satu batu mengarah ke bos, tapi dia menembakkan bola api kecil, dan meledakkannya di udara. Dia berkata berdasarkan arah serangan, mereka sedang dikepung oleh banyak musuh. Sang protagonis tetap bersembunyi, berpikir bagus jadi pria ini penyihir api. Sementara bos memerintahkan mereka untuk tidak berpencar, berkata itu akan menjadi hal terbaik bagi musuh. Sang protagonis berpikir semuanya sudah terlambat. Mereka panik karena tanpa Jimmy untuk menemukan lawan, mereka tidak tahu di mana penyerangnya. Bagaimana mereka harus menghadapi ini? Bos membentuk bola api dan berkata itu mudah. Kalau tikus-tikus itu tidak mau keluar, dia akan membakar seluruh hutan. Sang protagonis langsung melangkah maju dan menyapa menyuruh mereka menunggu. Bos bingung. Kenapa ada anak kecil di sini? Sang protagonis bilang dia pengumpul herbal. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya ada kekacauan. Mereka tidak benar-benar percaya dan bilang dia tidak boleh pergi. Sang protagonis bertanya apa maksud mereka. Mereka menuduhnya membunuh seseorang. Dia bilang dia cuma anak kecil. Apa mereka gila?
Tapi kalau mereka mencari seseorang, dia melihat seseorang lewat sini dan kalau mereka mau, dia bisa memberitahu. Bos berterima kasih dan bilang kalau informasinya bagus, mereka mungkin bahkan akan merekrutnya. Tapi Xavier bilang dia tidak terlalu tertarik, ibu dan ayahnya menunggunya. Lalu pria itu tiba-tiba melempar bola api ke arahnya. Serangan itu merobek semuanya, dan bos terkejut. Bocah itu menghilang, dan dia sudah berada di belakang dua orang lainnya. Karena sulit menghadapi penyihir api, dia perlu pertarungan 1 lawan 1. Jadi dia menjebak kedua pria itu dalam bola air untuk memutus napas mereka. Lalu si pria api menyemburkan api ke arah mereka, mencoba mencairkan airnya. Sang protagonis berkata setiap penyihir api punya sifat yang sama, marah dan berpikiran sederhana. Kedua pria itu jatuh ke tanah, kelelahan. Sepertinya dia pada dasarnya menggoreng mereka, memasak mereka di sana. Dan si bocah bilang penyihir api memang semuanya sama, bodoh. Penyihir api itu masih tidak sabaran dan datang dengan pukulan menyala. Sementara sang protagonis tersenyum, dia dengan mudah menghindar ke kiri dan berlari cepat. Dia mengambil pedang yang tergeletak di tanah sementara. Si pria api kebingungan. Apa bocah ini benar-benar akan mencoba menang dengan ilmu pedang? Dengan pedang yang diperkuat, sang protagonis berkata dia tidak suka membunuh orang, tapi monster seperti dia berbeda. Dan sekarang setelah dia memahami rahasia di balik kekuatannya, dia tidak bisa membiarkan pria itu pergi hidup-hidup. Pria yang lebih tua itu jadi bersemangat. Berkata bahwa menemukan anak yang menggunakan pedang sekaligus sihir bahkan lebih mengesankan daripada gadis itu. Dia melompat ke arah sang protagonis, berkata dia menginginkan bocah itu. Serangannya melaju lurus ke dada sang protagonis, dan Xavier memunculkan perisai air yang ditabrak pria itu. Mister memadamkan api didi, dan menusukkan bilah ke dadanya. Tapi pria itu menangkisnya, memukul pedangnya hingga lepas, dan menendang bocah itu, membuatnya terlempar. Pria yang lebih tua itu terkejut. Kenapa anak sekecil ini terasa seperti seseorang yang selamat dari begitu banyak pertarungan? Sang protagonis menjawab bahwa dia sudah selesai main-main. Pria itu merapal mantra api lain dan menghantamkannya ke tanah. Sang protagonis memperhatikan dan pria itu menyuruhnya mati, menembakkan ledakan besar lurus ke arahnya. Bisakah dia menghentikannya? Bisa. Tapi inilah pertarungan ego itu. Dia merapal airnya dan mengirim ledakan itu kembali ke pria tersebut. Itu berubah menjadi naga. Kombinasi elemen. Dan saat selesai tampaknya semuanya menguap. Pria itu mulai merayakan. Berkata si idiot sudah dikalahkan dan berubah jadi abu. Tapi saat dia tertawa, sang protagonis sudah berada di belakangnya. Tusukan lain mendarat tepat sasaran. Dan wow, yang ini menembus seperti mentega. Dia berdiri di sana mengulang pada dirinya sendiri bahwa itu mustahil. Tapi ya, selamat tinggal. Tubuhnya langsung jatuh lemas ke tanah. Sang protagonis hanya menatapnya, berkata inilah yang pantas diterima penculik. Setelah panen aura sehari-hari itu, dia memanjat pohon untuk berbicara dengan Tiffania. Dia bilang dia sudah menangani semuanya dan mereka bisa kembali. Tapi Tiffania gemetar hebat, berkata Xavier luar biasa. Xavier bilang tidak, itu semua hanya keberuntungan. Bala bantuan akan muncul kapan saja, jadi mereka harus pergi. Tiffania sudah bisa tahu dia tidak ingin rahasianya ketahuan, jadi Xavier langsung menyuruhnya tenang dan tidak memberitahu siapapun. Ya Tuhan, sang protagonis benar-benar total menjalankan aktingnya. Tepukan kepala Daur ulang lagi. Sementara dia berkata, dia berjanji tidak akan ada yang pernah menyakiti Tiffania. Kembali ke tanah, tubuh-tubuh itu tergeletak berserakan. Dan Tiffania bertanya apakah semua orang sudah mati. Xavier bilang tidak, selain pemimpinnya semua orang hanya pingsan. Tapi saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dan jatuh tersungkur. Tiffania memanggilnya. Tapi adegan tiba-tiba berpindah ke sebuah kota kecil. Lihat, apa kataku? Seorang wanita bertanya Charlene, apakah bocah itu sudah bangun? Charlene, kalau aku tidak salah, itu teman dari kehidupan lain. Dan dia bilang dia akan pergi melihatnya sekarang. Benar-benar seperti beginning after the end. Setidaknya mereka bukan keluarga alfa atau semacamnya karena itu juga akan gila. Wanita itu bilang dia harus berterima kasih kepada penyelamat. Tiffania begitu, dia bangun. Dan Charlene bilang akan melakukannya. Tepat saat itu, Tiffania berlari masuk dan kakaknya menyuruhnya tenang. Tapi dia bilang dia ingin membantu. Charlene menyuruhnya beristirahat. Tiffania bersikeras, bilang Charlene sudah terlalu banyak bekerja. Dia juga ingin berguna dan dia sudah pulih. Charlene menjawab bahwa masalah terbesarnya bukan karena dia terluka, tapi karena dia meninggalkan desa. Tiffania mencoba meminta maaf, bilang dia pergi terlalu jauh, tapi itu tidak akan terjadi lagi. Charlene mengabaikannya, berkata lebih baik mereka segera memeriksa bocah itu. Dia membuka pintu.
Dan tepat pada saat itu, sebuah tangan besar melesat keluar dari kamar ke arah wajahnya. Vania menyuruhnya berhenti, dan akhirnya mereka berdiri saling berhadapan, sama-sama bingung. Sesaat sang protagonis mengira itu musuh, tapi kemudian dia mengenalinya. Adegan berikutnya, mereka berada di sebuah jamuan, dan Charlene bilang dia boleh makan apapun yang dia mau, tidak perlu terburu-buru. Tiffany terkejut karena bocah gembul ini bisa makan sebanyak itu. Dia menepuk perutnya dan berkata, akhirnya dia bisa mengisi perutnya. Lalu Charlene mengomentari aksennya, bertanya dia berasal dari mana. Sang protagonis mengungkapkan bahwa dia tinggal di Anzov, kota di bawah yurisdiksi Kastel Tulang. Charlene panik dan bilang Kastel Tulang berjarak 3 hari. Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Sang protagonis bilang ceritanya panjang, dan tampaknya dia benar-benar akan menceritakan semuanya. Jadi dia menjelaskan semuanya. Charlene terkejut mendengar ada monster sihir berkeliaran di hutan. Sang protagonis tidak ingin menakutinya, tapi lebih baik tahu sebelum terlambat. Lalu Charlene bilang yang terbaik adalah mengantar bocah itu pulang, karena orang tuanya pasti sangat khawatir. Mereka mungkin mengira dia dimakan monster sihir. Sang protagonis agak bingung. Charlene akan ikut dengannya. Dan Charlene bilang tentu saja, dia lebih tua, dan dia tidak bisa membiarkan anak kecil berjalan sendirian lagi melewati tempat berbahaya seperti itu. Tavania mencoba membantu, bilang Xavier sangat kuat dan mungkin bahkan tidak butuh pengawal. Tapi mau tidak mau, harus ada momen menyentuh wajah Vania di setiap bab dan itu dia. Berkata mereka masih anak-anak dan perlu belajar mengandalkan orang-orang di sekitar mereka. Tiffany bertanya apakah dia juga boleh ikut dan Charlene bilang tentu saja. Dia seharusnya benar-benar bilang tidak. Suruh dia pulang supaya dia tidak diserang lagi dan memaksa protagonis mengaktifkan kekuatannya serta membocorkan semua rahasianya. Sang protagonis di sisi lain melihat bahwa Charlene seperti biasa adalah seseorang yang bisa dia andalkan. Dan Vania sangat bersemangat, dia tidak sabar diculik lagi untuk mendorong alur cerita. Entah dari mana, sang protagonis langsung mulai menangis dari satu detik ke detik berikutnya. Kondisi mental bocah ini hancur. Melihat itu, Charlene meletakkan tangan di bahunya dan menyuruhnya tenang, mereka akan menemukan orang tuanya. Sang protagonis hampir menyuruhnya berhenti memperlakukannya seperti anak kecil. Tapi Charlene bilang suatu hari dia akan tumbuh dewasa. Keesokan harinya Charlene berada di depan di atas kuda perjalanan dan mereka berjalan. Lalu kepala desa Karin memanggil mereka dan Charlene bertanya ada apa. Charlene mulai berkata dia akan segera kembali dan mereka tidak perlu khawatir. Tapi Karin bilang tidak apa-apa. Semua orang di sini adalah keluarga. Apa dia muncul hanya untuk mengucapkan selamat tinggal? Dia akan segera mati bukan? Hanya supaya kita trauma. Mereka akan kembali ke desa ini dan tidak ada siapapun di sana. Di perjalanan, mereka menyanyikan lagu, membuat mahkota bunga, menyalakan api unggun kecil, dan sang protagonis memikirkan monster-monster sihir. Tapi tidak terjadi apa-apa, itu perjalanan yang damai. Dan sekarang mereka berdiri berhadapan dengan Kastel Karp. Sementara itu, sang ibu kacau putus asa ingin tahu di mana putranya, Xavier. Tunggu, Helena tidak memberitahu siapapun bahwa dia bertarung 1 lawan 1 melawan monster sihir? Seharusnya kau sudah yakin dia mati. Sang ayah bilang dia akan keluar mencari lagi dan menyuruhnya beristirahat. Tapi sang ibu bilang tidak, dia juga ingin ikut. Dan sang ayah bilang dia belum beristirahat selama berhari-hari. Dia berjanji akan menemukan Xavier, jadi sang ibu harus tinggal di rumah dan pulih. Ekspresinya berubah. Dan dia bertanya apakah bocah itu pergi ke dunia lain. Sang ayah bilang itu mustahil, dia protagonis cerita ini, tidak mungkin dia mati. Tapi sang ibu tetap tidak percaya, bilang mereka melihat tempat dia jatuh dan dia tidak ada di sana, jadi dia pasti dimakan. Sang ayah menyuruhnya tetap berharap, Xavier pasti masih hidup dan baik-baik saja. Sementara itu adik perempuannya menangis, ingin tahu kemana kakaknya pergi. Adegan kembali ke Klaus V, terjebak dalam rutinitas biasanya, dipermalukan oleh ayahnya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku senang soal ini. Tapi Klaus meminta ayahnya mengirim regu pencari untuk menemukan temannya. Tapi ayahnya duduk di sana dalam kepulan asap, bilang tidak ada keuntungan dari menyelamatkan bocah acak. Klaus bilang bocah itu menyelamatkan hidupnya. Tapi ya, itu tidak akan berhasil pada ayah yang sama sekali tidak peduli padamu. Dan sang ayah murka karena bocah itu berlutut demi orang seperti itu. Sekarang keadaan berbalik. Ayahnya mencengkeramnya dan berkata, kau bangsawan, kau mempermalukan diri sendiri demi rakyat jelata. Astaga. Ingat, hanya ada 2 jenis orang di dunia ini. Bangsawan dan mereka yang bukan bangsawan yang ada untuk memberi makan yang sejati. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata dia, perlu belajar menikmati hak istimewa bangsawan.
Dan untuk mempertahankannya, dia harus mematuhi apapun yang diperintahkan. Ayah ini jelas bipolar juga. Cerita mengatakan bahwa pada saat itu Klaus merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Mungkin ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Dia menjadi fokus, berkata dia akan mencari tahu apa yang benar. Ayolah kau menunjukkan kepadaku karakter yang dalam. Satu bab mencoba membeli gadis dengan 3 koin emas. Lalu di bab berikutnya kau ingin aku menyukainya. Penulis, apa yang sedang kau coba lakukan? Adegan berikutnya, Tiffany sangat bahagia membuka jendela dan melihat burung-burung kecil di luar sedang bermain-main. Kakaknya bertanya apa yang sedang dia lihat, dan dia bilang burung-burung itu sedang bermain. Tapi Charlene bilang itu bukan bermain. Begitulah cara mereka saling menjaga, dan itu membantu mereka menjadi lebih dekat. Vania memahami bahwa begitulah cara mereka menjadi dekat, yang berarti jelas dia akan mencoba memakai itu pada sang protagonis entah bagaimana. Tepat saat itu dia muncul, berkata dia akan pergi ke toko. Tiffany bertanya untuk apa, dan dia bilang dia butuh pakaian baru karena dia terlihat benar-benar lusuh seperti pengemis. Charlene menawarkan, mau pakai pakaianku? Lihat gaya ayahnya. Tapi dia menolak. Tidak mungkin dia memakai sepatu yang terlihat seperti milik badut itu. Bab berikutnya, kita berada di hutan dengan sang protagonis berjalan sendirian, memberitahu Erd bahwa tidak ada orang di sekitar, jadi mereka bisa bicara. Dadanya mulai bersinar. Apa ini, Erd? Dia melayang keluar. Wah, kau benar-benar melayang di sana. Dia berbalik dan berkata akhirnya dia bisa keluar sebentar. Sang protagonis bertanya kenapa wanita ini keluar dari tubuhnya. Erd menyuruhnya tenang. Ini hanya kesadarannya. Satu-satunya alasan dia bisa mewujud adalah karena Xavier tahu seperti apa rupanya. Dan itu membuatnya bisa muncul karena dia sudah mengambil bentuk. Apa-apaan? Erd melayang di sana bergoyang-goyang berkata dia hanya kesadaran. Jadi Xavier tidak seharusnya berharap dia berguna dalam pertarungan. Dia kagum dengan betapa kuatnya kesadaran ini. Serius, imajinasi memang kuat. Meskipun hanya bagus untuk dimarahi. Sang protagonis murka. Erd menusuk matanya berkali-kali sampai, demi Tuhan, setidaknya dia seharusnya bisa melawan monster sihir. Tapi kemudian Erd menyuruhnya berdiri tegak karena kelas akan segera dimulai. Pada detik yang sama dadanya bersinar lagi. Dan sesuatu yang lain keluar, membuka sebuah mata di pohon. Sang protagonis terkejut dia melakukan itu, dan Erd menyuruhnya berhenti kagum pada semuanya dan segera masuk. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia bertanya apa yang akan terjadi. Dan Erd menjelaskan bahwa monster yang dia lawan terlalu lemah. Karena itu dia menyiapkan beberapa rekan latihan. Sang protagonis jadi bersemangat. Senyum itu pasti akan hilang. Erd menyuruhnya berhati-hati. Ini mungkin terlihat mudah, tapi kalau dia mati terlalu sering, dia akan gagal dalam ujian. Dia mengeluh bahwa dia harus segera pulang supaya orang tuanya tahu dia selamat. Tapi Erd menyuruhnya segera masuk. Mereka tidak punya waktu untuk argumen ini. Erd pada dasarnya melemparkannya masuk dan pohon itu menutup. Erd hanya berdiri di sana dengan balon ucapan kosong, lalu wush, dia menghilang, bertahun-tahun. Lalu sang protagonis mendapati, dirinya berada di tempat yang benar-benar berbeda, dengan jendela status melayang yang mengatakan, namanya Xavier Benedict dengan sihir dan ilmu pedang. Tiba-tiba sesuatu terwujud di tangannya, belati yang sama yang selalu dia gunakan. Di depannya, pasukan golem batu mulai mendekat. Ujian pertama adalah melawan 5 golem dan menyelesaikannya dalam 10 menit. Erd memperingatkannya bahwa karena ini duel pertama, dia akan mendapat beberapa petunjuk, tapi lain kali dia harus sendiri. Dan sebaiknya dia ingat bahwa kalau dia kalah terlalu sering berturut-turut, dia akan mulai kelelahan dan ini akan menjadi mustahil. Dengan itu Erd mendoakannya semoga beruntung. Itu tadi petunjuknya? Oke. Para golem menyerbunya dan dia tahu makhluk-makhluk. Ini jauh lebih lemah daripada monster sihir manapun. Apa ini benar-benar bisa dihitung sebagai latihan? Setelah menghadapi begitu banyak makhluk di kehidupan sebelumnya, dia bisa tahu seberapa kuat sesuatu hanya dari tekanan yang dipancarkannya. Dan dengan monster sebanyak itu, dia memutuskan sihir adalah langkah yang tepat. Dia bahkan tidak mau membuang tenaga fisik untuk hal seperti ini. Ledakan mirip bazooka melesat dari tangannya langsung ke golem pertama. Serangan itu mengenai tepat sasaran dan makhluk itu hancur. Sial, dia benar-benar menyapu habis mereka. Dia menyelesaikannya dalam 5 detik secara harfiah. Dia menyuruh mereka memulai tahap berikutnya, tapi Erd muncul. Ingin tahu apa yang terjadi. Dia bilang dia mendapat hasil sempurna. Erd menepuk dadanya dan berkata sekarang dia sadar Xavier pasti menyembunyikan kekuatannya. Ada yang salah, seharusnya mustahil melakukan itu dalam 5 detik. Tapi Xavier bilang dia tidak menyembunyikan apapun.
Erd yang bertingkah aneh karena dia bilang dirinya Dewi dan bisa merasakan kekuatan Xavier. Sepertinya salinan kesadarannya ini tidak punya kemampuan yang sama seperti tubuh aslinya. Ed jadi sedikit canggung dan bilang bukan begitu. Dia masih belajar dan mengembangkan lebih banyak kekuatan. Tapi jelas salinan ini agak murahan. Lalu Ed bilang baiklah, dia mengerti. Xavier adalah anak yang tidak bisa diremehkan. Dan sekarang setelah dia memahami kekuatannya, ujian berikutnya bisa muncul. Seketika, sesuatu yang tampak seperti kawanan serigala batu muncul, dan ada lebih banyak golem batu juga. Erd memperingatkannya bahwa batas waktunya sekarang lebih pendek, hanya 5 menit. Dan sang protagonis menyadari makhluk-makhluk ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, tapi tetap sangat mudah sampai tidak masuk akal. Kali ini dia memutuskan maju dengan pertarungan jarak dekat murni, dan dia melesat ke arah yang pertama. Ini perkelahian langsung, serangan bersih dengan belati. Lalu 2 serangan lagi datang dari atas. Tapi dia melompat dan berakhir di belakang yang lain. Menyadari benda-benda ini terlalu keras dan sulit menemukan titik lemahnya. Saat dia berada di udara dan tidak bisa menghindar, 4 atau 5 serangan datang ke arahnya. Tapi dia menyelinap melewati serangan pertama dan menggunakannya sebagai pijakan untuk melontarkan diri, sudah menghindari serangan kedua dan ketiga. Sementara Erd hanya menonton dari jauh. Erd bingung. Dia sendiri butuh 20 detik untuk tahap pertama. Jadi apakah Xavier 5 atau mungkin 4 kali lebih kuat dari dewa itu tidak masuk akal. Ed ingin memahami jenis sihir apa yang dia gunakan, tapi itu hanya mungkin dengan tubuh aslinya. Para monster terus terbelah dua dengan ledakan, asap, dan puing di mana-mana, dan Ed kembali terkesan. Sekali lagi hanya butuh 1 menit dan dia selesai. Lalu sang protagonis berkata, "Ya, yang tadi sedikit lebih baik, tapi apa kau tidak punya yang lebih kuat dari itu?" Dengan tempo seperti ini, dia hanya membuang energi tanpa hasil. Mereka terlalu lemah sampai tidak membantu sama sekali. Tapi Erd bilang dia terlalu cepat merayakan. Makhluk-makhluk itu tidak memberi siapapun jeda. Dan tepat saat itu, sebuah kapak berputar melesat dari belakangnya. Benda itu menghantam tanah tepat, tapi sang protagonis nyaris sempat bergeser ke samping tepat waktu. Dia meluncur menjauh, mencoba mencari tahu apa yang akan datang berikutnya. Saat dia melihat ke depan, dia membeku. Tampak terkejut sementara Erd di sana sedang merayakan. Pada dasarnya, itu binatang batu lain, hanya saja lebih besar dan lebih tangguh. Dan itu benar-benar raksasa. Ia menyerbu untuk menebasnya dari belakang. Hampir membelahnya menjadi 2. Erd tersenyum. Dia masih terkesan, tapi mulai terbiasa dengan apa yang bisa Xavier lakukan. Xavier menghindar ke samping, dan menyadari bahwa golem batu itulah yang asli, dan mereka jauh lebih kuat. Masalahnya dia menghadapi 2 dari mereka. Erd bertanya apa yang terjadi. Apa dia menahan diri? Xavier menyuruhnya diam dan bilang dia akan mengakhiri ini sekarang. Pertarungan sebenarnya akan dimulai. Dia menyerbu masuk. Golem mengayun ke arahnya, tapi dia menghindar dengan melompat ke lengannya langsung. Naik, gaya Kapten Levi. Dia berputar di udara, berada di belakang lehernya, dan menancapkan bilahnya tepat ke belakang kepalanya. Serangan pertama tidak berhasil, tapi dia bilang dia akan mengurusnya sekarang. Tapi kemudian makhluk itu menyerangnya lagi, seolah lengan lain tumbuh dari punggungnya atau semacamnya. Tinju raksasa melesat masuk. Dia berhasil menahan, tapi ini pada dasarnya belati melawan tinju raksasa. Serangan itu menghantam tanah. Dia tidak percaya sebuah lengan baru saja muncul entah dari mana. Itu membuat pertahanan jauh lebih sulit. Erd menyemangatinya, menyuruhnya menunjukkan potensi aslinya. Dan dia sadar bahwa sekalipun nyawanya dalam bahaya, Erd sama sekali tidak akan membantu. Makhluk itu mengeluarkan raungan lagi, menggenggam kapaknya dan menyerbu ke arahnya. Kali ini dia memutuskan memakai sihir dan menghantamnya dengan ledakan api. Tapi kemudian dia panik, bilang dia memakai terlalu banyak kekuatan. Ini membingungkan karena saat dia mengatakan itu, sebuah serangan sudah datang tepat ke wajahnya. Dia hampir terkena kapak di kepala. Tetap saja, dia jadi bersemangat. Bilang mereka akan segera mengetahui berapa banyak serangan yang bisa ditahan golem ini. Ledakan lain mendarat tepat sasaran. 2 golem mendekat. Salah satunya kehilangan sebagian tubuh dan yang lain melempar pukulan lurus ke arahnya. Benda itu beregenerasi cepat dan serangannya pada dasarnya dibatalkan. Dia menusuk lagi, tapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka mulai mengepungnya. Dia berbalik ke arah yang di depan dan berkata, dia tidak peduli berapa kali mereka menumbuhkan kembali lengan itu, dia akan memotongnya lagi. Dan dia melakukannya lagi. Sementara itu, Erd hanya menonton. Berkata bocah itu tidak buruk. Beberapa saat kemudian, dia menghadapi keduanya lagi dan lengan mereka sudah tercabut lagi.
Tapi akhirnya setelah membunuh mereka berulang kali, mereka berhenti beregenerasi karena kehabisan energi. Dia menarik napas dalam-dalam, menyadari tubuhnya kelelahan, yang secara teori bagus untuknya, karena begitulah caranya menjadi lebih kuat. Dia yakin bertemu Earth adalah keberuntungan murni. Aku setuju denganmu, bocah. Itu keberuntungan bagi kita semua. Lalu dia bilang dia hanya butuh satu celah lagi, dan dia melemparkan dirinya ke arah keduanya, menebas lurus menembus tengah. Batu meledak kemana-mana, dan Eret bilang dia luar biasa. Sekarang dia bersemangat, bertanya siapa berikutnya. Eret melihat wajahnya dan berkata bocah ini mengerikan, seperti terlahir untuk bertarung. Eret tadinya akan berhenti di sana, tapi karena Xavier menginginkan lebih, mereka memutuskan untuk lanjut. Lalu adegan berpindah ke kota beberapa waktu kemudian. Sang protagonis bahkan membeli pakaian baru, ditambah mainan kecil untuk Helena yang menurutnya akan disukai Helena. Tapi saat dia berjalan, dia melihat beberapa pria di gang sedang mengganggu seseorang, menuntut agar dia menyerahkan sesuatu, dan dia mengenalinya, gadis dari sebelumnya, Tavania. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, dan dia melihat Tavania memegang dua anak burung. Para pria itu memasang ekspresi psikopat klasik, berkata bahwa kalau Tavania tidak menyerahkannya, dia akan dibawa bersama burung-burung itu. Tepat saat itu, seseorang berteriak dari belakang mereka. Ketika mereka berbalik, orang pertama mendapat sepatu langsung ke mulutnya. Mata pria satunya membelalak, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah tinju menghantam perutnya dan membuatnya terlipat. Mereka berdua tumbang. Sang protagonis membantu gadis itu berdiri dan bertanya apa yang terjadi. Fania bilang dia keluar untuk membeli makanan, tapi anak-anak burung ini jatuh dari sarangnya. Jadi dia menyelamatkan mereka. Lalu orang-orang itu muncul. Sang protagonis bingung karena semua orang di sekitar mereka kini menatapnya. Dia bilang kota ini terasa aneh dan akan lebih baik jika mereka pergi. Tapi kemudian seseorang berteriak kepada mereka, bertanya mereka pikir mau pergi kemana. Seorang pria pirang aneh muncul berkata mereka gila karena memukul orang lalu pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bertanya apakah mereka benar-benar berpikir bisa pergi tanpa izinnya. Namanya Damian. Melihat dirinya dikepung, sang protagonis meminta semua orang menunggu sebentar. Orang-orang itu menyerang lebih dulu, dia hanya membela diri. Tapi Damian bilang bahwa di Kastel Karpen, kota perdamaian, kekerasan dalam bentuk apapun dilarang. Dan karena itulah dia akan ditangkap. Ya, tapi bukankah kalian harus memakai kekerasan untuk menangkapnya? Tiffany bertanya apa yang akan mereka lakukan. Dan Xavier menyuruhnya jangan khawatir, dia akan menanganinya. Sekarang dia yakin ada yang salah dengan kota ini. Kalau mereka memulai perkelahian di sini, mereka pasti akan mendapat tuduhan yang lebih buruk. Hal paling mudah adalah menyelesaikan ini dengan damai. Jadi Xavier bilang dia akan bertanggung jawab penuh dan gadis itu tidak bersalah. Pria pirang itu memasang wajah tidak waras dan berkata kalau begitu, baiklah, Kastel Karpin tidak menyakiti orang tak bersalah. Gadis muda itu bebas pergi. Tiffania langsung berlari pergi, berpikir dia harus memperingatkan kakaknya. Sementara itu, sang protagonis berharap Charlene cukup pintar untuk menyembunyikan kekuatan adiknya. Lalu sang protagonis bertanya apa hukumannya nanti. Apa yang akan mereka lakukan? Pria itu berkata, hakim kami yang adil dan benar-benar tidak memihak akan memutuskan. Kau tamat. Lalu hakim dihantamkan, dan hakim menyatakan bahwa Xavier Benedict telah dijatuhi hukuman mati. Sang protagonis terkejut, tapi langsung menyadari ada yang salah. Bagian bagusnya, Charlene dan adiknya mungkin sudah kabur. Artinya kalau dia ingin pergi sekarang, dia bisa saja membuat kekacauan dan berjalan keluar. Tapi dia memutuskan mempermainkan mereka dan berkata yang mulia, vonis itu tidak masuk akal. Seseorang menyuruhnya diam. Tapi dia bertanya apakah mereka benar-benar menyalahgunakan kekuasaan untuk menghukum warga sipil sementara iblis berkeliaran bebas. Hakim bilang tidak penting apa yang dia pikirkan, dia tidak akan kabur. Jadi sang protagonis memakai sihir api dan berkata dia harus menunjukkan kepada mereka bagaimana seseorang kabur. Pria itu panik dan bertanya apakah bocah itu benar-benar penyihir. Tidak, tentu saja bukan. Dia hanya menyalakan 5 korek api di tangannya. Damian sudah terlihat gugup. Dia berbalik dan berkata ini serius. Mereka harus memberitahu penguasa. Lebih banyak orang muncul mengarahkan tombak ke sang protagonis. Sementara hakim berteriak bahwa menjadi penyihir tidak memberinya hak untuk tidak menghormati pengadilan. Dan dia sebaiknya menyerah karena mustahil melarikan diri dari kastel. Tapi itu hanya membuat sang protagonis semakin tertarik. Karena tepat setelah itu sebuah ledakan menyapu seluruh tempat. Di luar, semua orang bertanya apa yang terjadi. Sementara itu,
Charlene mencambuk kuda agar maju sementara adiknya bertanya apakah bocah itu baik-baik saja. Dia menyuruh adiknya percaya padanya. Xavier bilang kalau mereka tetap bersama, mereka hanya akan memperlambatnya. Demi Xavier, mereka harus menjauh sejauh mungkin dari kota. Orang-orang yang melihat ledakan di dekat pengadilan bertanya-tanya apa yang baru saja meledak. Sementara sang protagonis menyelinap lewat di latar belakang. Api dan semua kekacauan itu akan cukup untuk memberinya waktu. Tapi yang paling penting adalah Charlene dan Naina keluar dengan selamat. Dia berlari melewati jalanan, dan adegan berubah ke sebuah kastel dengan para penjaga di depan. Damien tiba, berkata dia harus segera berbicara dengan tuannya, tapi dia tersandung seperti idiot total, tersungkur dan menjatuhkan anak kucing kecil itu. Lalu adegan berpindah ke hutan. Charlene berhenti di tengah tempat antah berantah dan bilang mereka akan berkemah di sana. Tiffany bertanya apakah dia benar-benar percaya Xavier akan berhasil keluar dengan selamat. Dia bilang bocah itu sudah menyelamatkannya 2 kali dan mereka perlu sedikit mempercayainya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap dia baik-baik saja. Tiffany senang, tapi jujur saja persahabatan ini agak tidak biasa. Dia ingin mengambil jalan lain, tapi akan sulit untuk sepenuhnya menghindari pertarungan. Saat dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan, tiba-tiba sebuah tangan datang dari belakang dan mencengkeram perutnya. Dia di bawah, melompat dari atap ke atap, lalu dijatuhkan ke cerobong asap dan dilempar kembali keluar. Serius, dia diseret seperti sampah dan bahkan tidak bereaksi. Dia bangkit, masih terkejut karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran orang itu. Lalu pria itu memperkenalkan diri. Dia adalah Kapten Kasatria Kastel Karpen, Soren Theolumbon. Satu lagi nama yang luar biasa mewah, sebut saja dia Soren. Sang protagonis tampaknya mengenalinya. Soren adalah Sansperichan legendaris. Pria itu tampak bingung, mungkin karena itu urusan masa depan, dan tertawa bilang bocah itu benar-benar melebih-lebihkan gelarnya. Lalu sang protagonis mulai pidato biasanya setiap kali seseorang muncul. Di kehidupan sebelumnya, selama perang melawan Raja Iblis, pria ini bertarung dengan gagah berani di garis depan. Setelah 10 tahun bertempur, dia menghilang. Tak kusangka dia seorang kapten di sini. Soren menatapnya, bertanya bocah itu pikir sedang melakukan apa. Lalu sang protagonis tiba-tiba berteriak bahwa dia tidak pernah menyangka orang seperti Soren menjadi bagian dari tempat tirani seperti ini. Soren bilang dia terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi sang protagonis menjelaskan bahwa dia menyelamatkan seorang gadis di jalan dan dijatuhi hukuman mati. Logika macam apa itu? Kalau memang begitu cara kerja tempat ini, pasti sudah tak terhitung banyaknya orang yang mati. Soren berdiri dan bilang bocah itu membunuh banyak orang dengan sihir api, jadi dia tidak berhak bicara. Maaf, tapi itu sepenuhnya salah. Dia hampir dieksekusi. Itu pembelaan diri. Sang protagonis bilang itu hanya pengalihan. Lagi pula, pengadilan itu memang pantas dijadikan abu. Tiba-tiba, Soren menghunus pedangnya, menaruhnya tepat di depan wajahnya, dan bertanya siapa dia. Terlalu aneh bagi seseorang semuda itu bisa mengendalikan sihir. Tapi sang protagonis tidak terlihat terlalu takut. Dia hanya bertanya apakah Soren benar-benar akan membunuhnya demi mencari tahu kebenaran. Soren mengabaikan itu dan bertanya apakah bocah itu tahu cara memakai pedang. Sekarang justru sang protagonis yang terkejut. Bagaimana Soren tahu? Dia bahkan belum pernah memakai pedang sekalipun. Soren bilang ekspresi wajahnya sudah menjawabnya. Jadi bocah itu jenius yang bisa memakai sihir dan pedang. Itu sangat langka. Sayang sekali dia belum pernah belajar untuk tidak menunjukkan emosi di depan musuh. Sang protagonis masih tidak mengerti apa pria ini berencana melawannya. Tidak bisa disangkal, dia sudah berlatih mati-matian selama 10 tahun terakhir. Tapi yang berdiri di depannya adalah pria yang dikenal sebagai Santo Pedang. Dan saat ini sulit bahkan untuk mengukur seberapa kuat dia. Soren menyuruh bocah itu tenang. Dia terlihat seperti hampir kehilangan kendali. Dia tidak perlu khawatir, Soren tidak akan menangkapnya. Sang protagonis tidak mengerti kenapa Soren tertawa, sambil bilang bocah itu terlalu penasaran. Dia masih belum memahami apapun. Lalu Soren mengulurkan tangannya dan berkata dia menyukai orang berbakat. Bagaimana kalau sang protagonis menjadi muridnya? Sang protagonis bingung. Kenapa orang sekuat itu menawarkan hal seperti ini? Soren menjelaskan bahwa dia sangat kuat, jadi muridnya juga harus seseorang dengan bakat serius. Sang protagonis memberitahukan namanya, dan Soren bilang dia pernah mendengar nama Benedict di suatu tempat. Apapun itu, dia ingin jawaban. Dan sang protagonis bilang tentu saja dia tertarik menjadi muridnya. Masalahnya, dia sudah lama jauh dari rumah dan dia harus kembali ke keluarganya supaya mereka berhenti khawatir. Soren bertanya apakah dia kabur dari rumah, tapi sang protagonis bilang ceritanya jauh lebih panjang dari itu.
Yang penting, saat ini dia adalah buronan di kota Karpin. Artinya dia bisa membuat Soren terkena masalah kalau tetap berada di dekatnya. Soren bilang dia tidak peduli. Kastel Karpin hari ini tidak sama dengan yang dia kenal. Sang protagonis menyadari bahwa bahkan Soren pun tidak menerima aturan tempat itu. Soren bertanya di mana rumahnya dan sang protagonis bilang di Kastel Tulang. Soren bilang tidak masalah, dia akan mengantarnya ke sana dalam 1 hari. Xavier bingung, apa Soren benar-benar akan meninggalkan kotanya? Soren menjelaskan bahwa belakangan ini dia pada dasarnya hanya simbol. Dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang akan sadar kalau dia menghilang selama beberapa hari. Sang protagonis tercengang, bagaimana Soren yang legendaris kehilangan pengaruhnya di antara para kesatria itu? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Karpin? Itulah yang sudah dikatakan pria itu. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Ayo bocah, sang protagonis yang belum paham berkata, pergi kemana? Dia bilang, tenang, aku sudah menyiapkan beberapa kuda supaya kita bisa keluar dari sini. Sang protagonis masih agak bingung, ini terlalu mudah. Apa pria ini benar-benar ingin menjadikannya murid? Apapun itu, untuk saat ini dia ingin merahasiakan Charlene dan Tiffania. Karena bagaimana kalau semua ini rencana gila, jadi mereka menuju sebuah rumah. Dia membuka gerbang dan memanggil Lucia yang sedang di ayunan. Ini hal yang aneh untuk dikatakan, tapi aku belum pernah melihat cerita dengan gadis kecil sebanyak ini. Tolong FBI, aku hanya melaporkan fakta di sini. Ini sama sekali tidak menarik bagi kami. Lucia datang dengan sangat senang, memeluk Soren tersayang, bertanya bagaimana kabarnya, dan Soren bertanya apakah Lucia merindukan ayahnya. Kupikir dia akan jadi adiknya. Pria ini ternyata sudah menaruh bayi pada seseorang. Gadis itu bertanya siapa idiot itu, dan Soren bilang dia murid ayahnya. Lucia langsung berlari, memanggil ibunya bilang ayahnya menemukan seorang murid. Sang protagonis jadi emosional. Gadis kecil ini mengingatkannya pada adik perempuannya, dan di dalam ada Elisa Lombanin yang sedang hamil. Soren tersayang masuk ke rumah dengan penuh percaya diri, berjalan langsung ke arahnya dan Elisa terkikik. Lalu dia memperkenalkan sang protagonis yang menyapanya dengan sopan. Elisa bertanya apakah dia lapar. Si rakus ini seperti biasa jelas iya, semuanya sederhana. Elisa meminta maaf tapi dia bilang tidak apa-apa, ini sudah lebih dari cukup baginya. Lalu Soren bilang besok pagi mereka akan pergi dalam perjalanan. Elisa agak bingung. Dan Soren menjelaskan bahwa dia harus mengantar bocah kabur ini kembali ke orang tuanya supaya dia bisa membawanya kembali sebagai murid. Sang protagonis menyuruhnya berhenti memperlakukannya seperti anak kecil. Sementara Soren tertawa, sampai istrinya bilang dia akan menyiapkan beberapa kuda dan menyuruh mereka beristirahat. Lucia bertanya apakah Soren akan pergi lama, dan Soren bilang itu akan cepat. Lucia bahkan tidak akan sempat merindukannya. Sang protagonis berpikir mungkin dia berlebihan, mengira pria ini punya rencana jahat. Mungkin dia tidak punya, tapi orang lain punya. Dan tepat saat itu seseorang menendang pintu depan hingga terbuka. Soren berdiri. Di luar, seseorang sedang berteriak. Soren menyuruh sang protagonis membawa Lucia dan bersembunyi di lantai atas. Soren bergegas ke pintu sementara. Sang protagonis tampak tidak akan bisa berbuat banyak, karena Soren mungkin lebih kuat darinya. Dia berlari ke lantai atas bersama Lucia yang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Di luar, Soren bertanya kepada Alicia apa yang terjadi. Alicia bilang orang-orang aneh ini menyerbu properti mereka. Dan jelas siapa lagi kalau bukan mereka. Demian berkata bahwa Soren tersayang, sang kapten punya tamu yang aneh. Soren bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Apa mereka mengikutinya? Demian menjawab bahwa itu cukup kejam untuk bicara seperti itu kepada atasannya. Soren harus hati-hati saat menjawab. Soren bilang ini rumahnya dan dia membawa masuk siapapun yang dia mau. Tentu saja, Demian tidak menerimanya dan bertanya apakah dia benar-benar akan menyembunyikan penjahat. Bahkan Soren mempertanyakannya, Demian, apa kau benar-benar berpikir hukum dari kastel itu masuk akal? Orang aneh itu memeluk kucing kecilnya dan berkata itu tidak penting. Sejak hukum itu dibuat, kastel menjadi damai. Tidak ada yang lebih penting daripada perdamaian. Saat mereka berbicara, sang protagonis di lantai atas menyuruh Lucia tetap diam. Dia mengintip lewat jendela dan mendengar Demian berkata untuk segera menyerahkan bocah itu atau mereka harus melakukan penggeledahan paksa. Sang protagonis berkata bahwa di kehidupan sebelumnya, Soren juga menghilang secara misterius. Mungkin itu ada hubungannya dengan Demian. Sayang sekali, tapi setiap kali masyarakat menjadi korup, orang-orang paling kejam yang diuntungkan. Orang baik seperti Soren akhirnya dimanfaatkan untuk kejahatan atau disingkirkan. Sang protagonis tahu bahwa jika dia tetap bersembunyi, dia akan menyebabkan masalah bagi seluruh keluarga Soren.
Jadi dia memberitahu Lucia bahwa dia harus pergi dan Lucia harus tumbuh kuat untuk melindungi ibu dan ayahnya. Lucia mengangguk dan dia mengacungkan jempol kepadanya, bilang dia mengandalkannya. Lalu dia menyuruh Lucia bersembunyi di lemari dan jangan keluar sampai mereka kembali. Tepat saat itu pintu terbuka. Para prajurit masuk dan kupikir Lucia akan bersembunyi, tapi dia hanya duduk tenang menggambar, bertanya apa yang Damien lakukan di sana. Soren muncul terkejut dan menyuruhnya bangun dari lantai. Dia sudah bilang Lucia bisa masuk angin di lantai sementara. Berpikir, syukurlah Xavier berhasil kabur. Lucia bertanya apa yang Paman Damien lakukan di sana. Si pirang berlutut dan bertanya di mana teman kecil yang baru-baru ini dia kenal. Bukankah dia ada di sekitar? Lucia memasang wajah tidak tahu apa-apa. Teman, apa yang kau bicarakan? Damien bilang, dia sangat jelas melihat mereka berdua naik ke lantai atas bersama. Lucia bilang mungkin itu hantu. Lalu memasang wajah takut, berkata dia takut hantu. Dan Damien tampaknya menyerah. Kupikir dia akan menggila lalu. Boom, mulai memotong leher. Tapi serius, apa Soren ingin keluarganya mati? Dia mendekati Damien dan berkata, kau mengacak-acak seluruh rumahku dan kau pikir istriku yang akan membersihkan ini. Dan sang istri juga ikut, bilang sebaiknya dia jangan berpikir bisa pergi begitu saja. Dan rupanya Damien akan menurut. Bukankah sedetik lalu mereka yang sedang diancam? Sepertinya dia menerimanya. Dan Lucia memberi Soren acungan jempol, dan Soren membalasnya sambil berpikir bahwa suatu hari dia masih ingin bertemu Xavier lagi. Sang protagonis sedang melarikan diri. Dia tahu Soren akan mengerti bahwa dalam situasi ini, hal terbaik adalah dia menghilang. Dia benar-benar harus cepat menemukan Charlene dan Tevania, keluar dari sana dan pulang. Karena saat ini mereka masih mempercayai sang protagonis 100%. Apa menurutmu dia akan keluar hidup-hidup? Ya, Nona, dia pasti akan keluar hidup-hidup. Dan dia tersenyum bahagia. Aku tidak mau punya teman seperti itu. Mereka nyaris tidak mencoba apapun, hanya duduk di hutan dan menunggu. Bagian bagusnya adalah setelah menunggu lama, bocah itu akhirnya muncul, kelelahan. Dan dengan itu kita akhirnya kembali ke kota Anzaf. Kuda-kuda kereta lepas dan menekan. Kota itu besar dan ramai. Semua orang menoleh mencoba mencari tahu siapa orang-orang berkepala biru itu. Mereka belum pernah melihat mereka di sekitar sini. Tapi satu orang cepat mengenalinya. Dia mirip putra keluarga Benedict. Bukankah itu anak yang menghilang? Di kios di sudut ada seorang wanita sedang membereskan beberapa barang. Dan dia melirik ke atas, bilang kota ini berisik sekali hari ini. Dan aku lupa namanya, jadi aku tidak akan tahu. Tapi teman dari awal itu melihat, protagonis kita di sana di sebelah gadis lain. Tersenyum, sangat bahagia. Dia menggenggam gaun kecilnya dan berlari mendekat dengan penuh semangat. Berhenti di depannya, memanggil. Dan Xavier mengenali Cecily lalu, berkata dia sudah kembali. Semuanya bahagia, kereta itu masuk, dan dia memberi Cecily pelukan kecil. Dia menggenggam tangan Cecily dan berkata ingin memperkenalkan orang-orang berkepala biru. Charlene dan adik tersayangnya Tiffania. Cecily menyapa mereka berdua, dan sang protagonis menyuruh semua orang ikut dengannya ke rumahnya. Daun-daun tertiup angin dan ibunya duduk di bangku, masih memikirkan Xaviernya, lalu dia menoleh ke samping dan melihat bocah itu berdiri di sana, digambar begitu buruk sampai mereka bahkan tidak repot memberi mata pada si kepala besar. Bahkan aku mengira itu hantu, tapi tidak, itu benar-benar dia secara langsung. Dia berdiri gemetar bertanya apakah itu Funko Pop-nya. Begitu dia mengenalinya, dia berlari dan memeluknya. Menangis sementara sang protagonis bilang dia sudah mengatakan akan kembali. Tiba-tiba pintu terbuka. Itu ayahnya, yang juga melihat bocah berkepala besar itu. Sang protagonis memanggilnya, dan ayahnya tiba-tiba mulai menangis begitu saja. Semua orang menangis di sini. Semua orang merayakan, lalu Tavania bilang dia sekarang merindukan ayahnya dan ibunya juga. Sepertinya dia tidak punya ibu kan? Ayahnya memeluk Tavania dan berkata dia akan selalu berada di sisinya. Lalu sang protagonis berkata, Bu, berhenti menangis. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada orang-orang berkepala biru. Kemarilah. Ini Tuvania ya, kepala biru seperti yang bisa kau lihat, dan ini kakaknya, Charlene. Ayahnya menyapa mereka, berkata mulai sekarang mereka seperti kakak-kakak. Protagonis, menurutku jarak usianya agak terlalu jauh untuk itu. Semua obrolan ini sementara Cecily hanya di latar belakang menonton, berpikir dia senang Xavier baik-baik saja. Aku menunggu sesuatu terjadi, semuanya terlalu tenang. Di mana alurnya? Malam tiba, dan Charlene bilang dia akan pergi. Dia masih punya lebih banyak hal untuk dilakukan dalam hidup. Tapi bocah kita jadi muram. Dia tidak ingin kehilangan Charlene sekarang. Jadi dia bilang mereka berdua sebaiknya tinggal di sana.
Dan bersama-sama mereka semua harus mendaftar sebagai pasukan cadangan kesatria kekaisaran. Bab berikutnya, seseorang meminta bantuan sang protagonis untuk memindahkan lemari, dan bocah itu sangat senang. 3 tahun telah berlalu, dan sejak sang protagonis mengetahui saat itu bahwa mereka tidak punya keluarga, dia meminta mereka tinggal bersama keluarganya. Sekarang mereka sedang dalam persiapan akhir untuk seleksi kesatria. Adegan berpindah ke Kastel Boni. 2 gadis kecil sedang berlari-lari. Itu Tavania tersayang, dan Cicili bermain dengan gembira. Sekarang mereka berusia 11 tahun. Sepertinya semua orang tinggal di rumah yang sama, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sementara ayahnya menyuruh mereka berhenti berlari, atau mereka akan jatuh dan mematahkan gigi. Sang protagonis membantu ibunya membawa beberapa kotak. Dia bilang mereka mendapat informasi dari teman ayahnya yang merupakan wakil kapten kesatria tentang sistem pelatihan khusus bagi bangsawan yang akan dimulai dalam 2 bulan. Dia membuka jendela, melihat kota yang sibuk, dan bertanya apa menu hari ini. Dia memanggil RT yang tetap sebesar biasanya. Syukurlah untuk menyeimbangkan gunung gadis kecil dalam cerita ini. Dan Ert menyuruhnya tenang, dia selalu berlatih tanpa henti, entah saat makan atau tidur. Sang protagonis bilang dia harus menjadi sekuat mungkin, secepat mungkin. Ert bilang langkah pertama untuk menjadi kuat adalah bersyukur atas hidup yang dia miliki. Oke, filsafat murni. Dan karena dia tiba di kota ini untuk pertama kalinya, dia sebaiknya berjalan-jalan mengelilingi seluruh Boni. Tapi sang protagonis bilang tidak. Kenyataannya dia mengenal tempat ini dengan sangat baik, lebih baik daripada siapapun. Sebuah kota yang terlihat indah, tapi dikuras oleh para bangsawan. Dia menyuruh Ert cepat karena Ert bilang dia tampak sangat murung. Apa dia merindukan teman masa kecilnya? Dia bilang tidak. Cecily akan segera muncul karena dia kuat. Bukankah dia yang membuat ramuan itu? Kau tidak ingat? Bukankah ada seorang gadis yang membuat ramuan atau aku mulai gila? Gila atau tidak, aku jelas mengalami amnesia. Lalu adegan berpindah ke sebuah kastel. Seseorang menyajikan kopi dan berkata, kalau kau gagal dalam seleksi, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Dan lihat siapa ini, Klaus. Bocah itu masih hidup. Dia mulai menjawab, seperti ya. Tapi dia tersandung sejenak dan ayahnya berkata, kelemahan macam apa itu? Di mana kepercayaan dirimu? Kau tahu berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk latihanmu? Untuk guru-gurumu? Klaus, dengan canggung bilang dia percaya diri. Ya, tapi dengan rambut pel seperti itu, aku tidak terlalu percaya. Lalu dia memanggil ayahnya yang bertanya ada apa. Klaus meminta untuk menjadi bagian dari tim pelatihan khusus. Dengan penuh kasih seperti biasa, ayahnya berkata hal sebodoh itu bahkan tidak perlu dilaporkan kepadanya. Suruh saja Mikole menyiapkan semuanya. Mikole? Ya, cukup aneh bagi seorang pria bernama Mikole. Klaus berterima kasih dan meninggalkan ruangan. Lalu ayahnya berkata anak itu benar-benar sudah banyak berubah. Mikole setuju, dia tumbuh dengan baik. Tapi ayahnya bilang dia terlalu tenang. Dia membaik, tapi masih jauh dari memiliki sifat bangsawan sejati. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan baik, tapi ayahnya tahu bocah itu suka bergaul dengan orang miskin. Apa itu dilarang dalam keluarga? Mikoela mencoba bersikap positif, bilang memahami bagaimana orang-orang di kota bertahan hidup adalah hal yang baik. Ayahnya setuju, tapi dia pikir bocah itu punya alasan lain. Klaus menyuruh para kesatria berhenti mengikutinya, tapi mereka seperti kami hanya mengikuti perintah. Dia bilang tidak ada seorang pun di kota Boni yang berani menyentuhnya. Pria itu bilang, baiklah kalau begitu kami akan menyiapkan kereta. Tapi Klaus menyuruhnya berhenti. Dia akan berjalan dan dia berjalan sendirian. Karena kalau dia memakai kereta, mereka akan tahu dia pergi kemana. Sial, bocah ini bertingkah agak aneh. Dia tersenyum, bilang sudah 3 tahun sejak dia melihat orang istimewa itu. Dengan sangat bahagia, dia bilang dia tidak sabar melihat penyelamatnya lagi. Ya, tidak, pergi sana. Sepertinya dia mendapat surat dari seseorang yang mengatakan penyelamat itu telah tiba di kota. Apa Cecily yang memberitahunya? Tentu saja, bukannya dia menunggu. Sebentar, bukankah dia mencoba membeli Cecily dengan 3 koin emas? Sepertinya persahabatan mereka entah bagaimana selamat dari itu. Anehnya, Klaus merapikan rambutnya, berkata dia sangat senang bisa memberi kesan terbaik dan berterima kasih kepada orang itu atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia berjalan mendekati sang protagonis dengan sangat bersemangat. Penyelamatku. Sang protagonis berkata, kau siapa? Klaus berkata, ini aku, Klaus. Sang protagonis hanya menatap. Tunggu, sebentar. Aku tidak tahu kau siapa. Klaus bilang dia punya ide. Tiba-tiba dia mengacak-acak rambutnya, berbalik dan berkata bajingan itu berani tidak tahu siapa dirinya. Seketika karakter utama mengenalinya. Tunggu, apa itu orang kaya bodoh dari dulu? Dan bocah itu bilang, ya ini benar-benar dia. Entah dari mana, karakter utama mencabut pedang besarnya,
menempelkannya ke leher Klaus, dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Klaus dengan canggung bilang bocah itu salah paham dan dia sudah berubah. Tapi karakter utama bilang itu sulit dipercaya. Tidak ada orang yang berubah hanya dalam beberapa tahun. Klaus bersikeras dia bahkan bisa bertanya kepada Cecily. Mereka terus berkomunikasi lewat surat. Karakter utama membaca sedikit dan berkata, ya benar Cecily memang menulis kepadamu. Kalau dia bicara denganmu maka aku akan mempercayaimu. Selesai. Klaus merasa lega. Dan detik berikutnya dia berterima kasih, berkata karakter utama adalah orang yang menyelamatkannya saat itu. Dan mulai sekarang selamanya dia akan memanggilnya kakak. Dia berlari masuk dan memeluknya, berkata dia sudah menunggu hari ini. Kalau Xavier pernah ingin dia melakukan apapun, Xavier hanya perlu mengatakannya. Karakter utama langsung berkata hal pertama yang harus dia lakukan adalah melepaskan dan mundur. Klaus menjauh, dan karakter utama ingin tahu, jadi ada apa? Di mana para pelayanmu? Klaus menjawab bahwa dia menyuruh semua orang pergi supaya bisa mendapat sedikit kedamaian dan ketenangan. Karakter utama bilang, baiklah, tapi kalau ada yang melihatmu di sekitar sini, tempat ini akan cepat penuh. Jadi ayo, masuklah. Klaus menjadi sangat bersemangat, dan karakter utama menyuruhnya bersyukur atas kesempatan mengunjungi rumah kakak. Klaus berlari ke sana kemari dengan sangat bersemangat, sementara karakter utama berpikir tidak mungkin pasti ada yang memasang semacam sihir pada pria ini sampai dia berubah sebanyak ini. Lalu dia bertemu orang tua karakter utama dan Klaus langsung membungkuk serta memperkenalkan diri sebagai orang yang hampir dimakan monster sihir. Mereka berdua masih benar-benar bingung, sementara karakter utama hanya menyuruh mereka mengabaikannya. Orang ini tidak beres di kepala. Klaus bilang kakak benar-benar tampaknya tidak menghargai rasa terima kasih. Dan ayahnya merasa itu aneh. Sejak kapan putranya punya adik laki-laki dan siapa bocah ini? Lalu Tiffany muncul, membawakan teh untuk Klaus. Dan karakter utama menyuruhnya berhenti menatap dengan mata berkilau seperti itu sepanjang waktu. Dan cukup juga dengan panggilan kakak, pakai nama aslinya. Karakter utama berpikir ini pertama kalinya dia melihat bangsawan seperti dia. Dan ada sesuatu yang terasa aneh. Lalu Klaus mengungkapkan bahwa dia juga akan menjadi bagian dari pelatihan khusus. Tentu saja dalam kasusnya, dia masuk lewat koneksi keluarga bukan bakat. Tapi ini terakhir kalinya dia akan mengandalkan koneksi. Dia ingin menjadi cukup kuat untuk meraih sisa masa depannya dengan kemampuan sendiri. Karakter utama memikirkan bagaimana semua orang tahu sebagian besar kesatria adalah bangsawan karena mereka menyuap dan menarik tali. Saat keadaan damai itu tidak tampak seperti masalah besar. Tapi ketika perang akhirnya dimulai dan para bangsawan berbalik melawan rakyat serta meninggalkan kota-kota, saat itulah mereka akan melihat betapa berbahayanya hal itu. Tentu saja masih ada kesatria dengan cita-cita sejati, tapi kebanyakan dari mereka hanya parasit. Klaus bilang karakter utama mungkin tidak percaya, tapi dia sudah merenungkan semua yang terjadi 3 tahun lalu. Xavier terkesan, memang tampaknya Klaus sudah lebih dewasa. Lalu Klaus malah melaporkan ayahnya sendiri, berkata dia merasa ayahnya sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi karena dia tidak mempercayai bocah itu, dia tidak mau mengatakan apa. Dia mencoba menyelidiki, tapi sayangnya dia juga tidak menemukan apapun. Xavier hanya menatap, tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Lalu Klaus berdiri dan berkata dia ingin memutus semua hubungan dengan keluarga Klaus. Oh, jadi kupikir Klaus adalah nama depannya, tapi ternyata itu nama keluarga, tapi tetap akan dibiarkan begitu saja. Kalau dia tidak pindah ke bagian lain kota. Karakter utama berkata dia akan memanfaatkan fakta bahwa tidak ada siapapun di sekitar hari ini dan pergi membeli perlengkapan belajar. Melihat kerumunan itu dengan semua kios yang berdiri, dia merasa aneh. Di kehidupan sebelumnya tempat ini benar-benar musnah dalam satu serangan iblis. Karena ujian sudah dekat, ada orang-orang yang menjual buku berisi tips menjadi kesatria. Yang lain menjual pedang. Para korban pemasaran mengira itu barang luar biasa. Tapi karakter utama berkomentar bahwa tidak semua orang sadar tempat ini sudah membusuk. Kapan orang-orang akhirnya akan sadar? Mungkin mereka sudah sadar, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Aku juga tidak sadar, tolong beritahu aku. Karakter utama pergi ke toko yang menjual ransel kecil dan menanyakan harganya. Pria itu bilang 15 dan karakter utama meminta 2. Tapi kemudian keributan mulai terjadi di belakangnya dengan orang-orang berteriak. Dan seorang wanita menjerit bahwa tasnya dicuri. Karakter utama berpikir, itu cuma pencuri tas. Aku tidak perlu melakukan apa-apa, seseorang akan menanganinya. Tapi wanita itu jatuh dengan wajah duluan seperti idiot, dan tidak ada kesatria yang melakukan apapun. Wanita itu putus asa, bilang itu semua yang dia punya. Karakter utama menghela napas, ya, para kesatria ini benar-benar tidak berguna. Dia membantunya berdiri dan menyuruhnya tetap di sana.
dia akan membawanya kembali. Pria malang yang menjual pedang menjadi korban pertama karena karakter utama langsung mengambilnya saat berlari lewat, bilang dia akan mengembalikannya sebentar lagi. Dia tepat di belakang pencuri itu, tapi masalahnya ada terlalu banyak orang di kota. Jadi dia melompat ke atas kios, berlari di atas kerumunan, dan langsung mengejar pencuri itu. Sambil berkata dia punya adik yang menunggu di rumah, jadi dia harus menyelesaikan ini cepat. Tapi kemudian dia melihatnya. Klaus berada di belakang pencuri itu, sedang menyiapkan tinju menyala. Dan kemudian, boom, dia menembakkannya ke punggung pria itu. Ledakan. Dia merayakan, bilang dia mengenainya tepat di tengah. Tapi ekspresi karakter utama berubah. Karena dari balik asap, pria itu muncul tanpa terluka sama sekali. Berkata lucu juga ada penyihir api di sini. Dun menjawab bahwa pria itu tidak buruk, bisa menahan serangan seperti itu. Tapi dia jangan mengira bisa lolos tanpa hukuman setelah mencuri di kota. Karakter utama terkesan. Bagaimana anak egois tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang mempertaruhkan diri untuk melindungi orang lain? Mungkin 3 tahun memang sudah cukup. Tapi pencuri itu mengeluarkan jam yang terlihat seperti Beyblade, menekan kedua tangannya bersamaan, dan meluncurkan bola api ke arah Klaas. Klaas menghindar, tapi serangan itu menuju hal paling umum di dunia ini. Seorang gadis kecil yang akan mati lagi. Karakter utama tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Kupikir dia akan memasang perisai. Dia melempar gadis itu ke ibunya dan menyuruhnya menjaganya. Sementara dia terkejut, pencuri ini adalah penyihir, tapi rupanya tipe yang mengandalkan suatu alat. Klaus bilang bajingan itu memakai sihir untuk mencuri dari orang-orang, memalukan. Dan ya, cerita ini isinya bola api terus. Klaus melempar satu lagi. Sepertinya itu tingkat menengah dan karakter utama penasaran melihat bagaimana pria itu akan lolos. Ledakan lagi. Yah, dia lolos dengan cara biasa. Dia cuma melompat ke samping, gaya Naruto penuh. Lalu Klaus mulai melempar banyak serangan cepat. Serius, dia seperti Uzumaki. Karakter utama tetap terkesan, bilang kali ini Klaus menang. Klaus meluncurkan ledakan besar seperti bom roh. Bahkan pencuri itu sekarang terkejut. Klaus akan menghancurkan setengah kota dengan ini. Klaus bilang sudah terlambat untuk memasang wajah takut seperti itu sekarang. Tapi ekspresi pencuri itu berubah. Dia menunjukkan jam Beyblade itu lagi dan berkata sayang sekali. Klaus harus berurusan dengan alat ini. Klaus mengirim ledakan itu ke arahnya. Dan pencuri itu menekan 2 tombol. Berkata serangan itu tidak mempan padanya. Ledakan besar itu menghantam dinding dan berputar ke dalam dirinya sendiri. Serangan itu tidak hanya berhenti. Serangan itu berubah arah dan kembali menuju Klaus. Bangsawan kecil malang itu membeku, tidak tahu bagaimana dia akan lolos. Dan bola terbakar itu datang tepat ke wajahnya. Tapi jangan khawatir, karakter utama menanganinya. Dia melangkah ke depan, ledakan itu meledak, lalu sebuah tangan keluar dari kobaran api. Itu si bocah hanya berdiri di sana memanen aura. Klaus jadi emosional karena kakak muncul. Sementara itu pencuri itu bingung. Bagaimana bocah ini menghentikan serangan dengan tangan kosong? Karakter utama bertingkah seperti preman total berkata jam itu menarik. Saking menariknya benda itu tidak seharusnya berada di tangan pencuri, jadi serahkan. Sebelum pria itu sempat bereaksi, karakter utama melompat masuk, bertanya apakah dia juga bisa menahan tebasan pedang dengan jam itu. Pencuri itu menekan tombol lagi dan berkata bocah itu harus terluka dulu untuk memahami perbedaan di antara mereka. Jam pembalik itu tidak hanya memantulkan serangan sihir. Tornado terbentuk dan menelan karakter utama, dan dia bahkan tidak peduli apa yang dikatakan pencuri itu. Dia hanya menginginkan benda itu. Sesaat terlihat seperti dia menghindar di udara, tapi kemudian serangan lain datang dari bawah dan satu lagi dari belakang. Entah bagaimana dia menginjak angin dari serangan pencuri itu dan memangkas jarak seperti peluru. Oh benar, aku sempat lupa. Dia punya kekuatan wanita cantik itu di dalam dirinya. Dengan teknik angin air, dia mengarahkan ulang dirinya dan bilahnya sudah berada di depan wajah pencuri itu. Bab berikutnya jam itu jatuh ke tanah. Klaus bersorak, bilang sudah jelas kakak memang yang terkuat. Dengan pedang besar di depan wajahnya pencuri itu gemetar. Dia bahkan tidak berani bergerak. Karakter utama berkata, baiklah, kau kalah, kembalikan semua yang kau curi atau aku akan menebasmu. Pencuri itu ragu sesaat, dan karakter utama berkata dia tidak akan mengulanginya lagi. Pria itu memohon, tunggu sebentar. Ini, ambil barangku, semua yang kupunya, oke? Tapi karakter utama hanya melemparkannya ke samping dan berkata, bukan kau serahkan alat sihir itu. Pencuri itu mulai menangis, tidak, aku bekerja sangat keras untuk mencuri ini. Bagaimana kau bisa mencurinya dariku seperti itu? Xavier berkata, kau mencurinya kan? Jadi aku mencurinya kembali. Pria itu berkata, kau tidak butuh benda sihir. Kau pendekar pedang.
Kenapa kau bahkan menginginkan benda seperti itu? Tapi Xavier berkata dia bukan di sini untuk bicara. Serahkan atau dia akan mengambilnya dengan paksa. Pencuri itu menyerahkannya dan meminta maaf. Lalu karakter utama berkata, bagus, sekarang setelah dia menyerahkannya, saatnya membayar kejahatannya di sel. Tiba-tiba seorang penjaga keluar dari kerumunan dan berkata pencuri itu ditangkap atas tuduhan pencurian. Karakter utama berpikir para penjaga tak berguna itu hanya muncul saat semuanya sudah beres. Profesional sejati dalam mengerjakan bagian mudah. Klaus merayakan berterima kasih kepada karakter utama karena menyelamatkannya seperti pangeran. Sementara itu karakter utama berkata Klaus beruntung. Pencuri itu punya benda keren itu, karena itulah yang ingin dia ambil. Tapi pertama-tama mereka harus mengembalikan barang yang dicuri dari wanita itu. Kupikir itu ranselnya, tapi pencuri itu sebenarnya mencuri kalungnya. Wanita itu bilang suaminya membuatnya dengan tangan, dan dia jadi sangat emosional, berterima kasih kepada mereka berdua. Karakter utama bilang tidak apa-apa, dia hanya perlu lebih berhati-hati supaya tidak ada yang mencurinya lagi. Klaus terus menatap dengan mata berkilau itu dan ya aku paham dia benar-benar terobsesi. Apa yang akan terjadi pada bocah ini karena dia bisa mati kan? Seperti seseorang bisa membunuh Klaus. Dan itu akan membuat karakter utama mengamuk. Jujur itu akan lebih keren, hanya pendapatku. Lalu karakter utama bilang dia akan membeli sesuatu untuk adiknya dan Klaus bisa pulang. Tapi tentu saja si idiot ingin tetap menempel padanya. Seperti biasa dengan mata berkilau itu. Dan saat mereka berjalan, ada komentar kecil dari seseorang yang menonton, berkata sulit dipercaya putra pria itu berubah menjadi main hakim sendiri. Dan siapa bocah di sebelahnya itu? Apa dia mencoba?